Firman masuk. Firman, Firmanmu siapa itu mu? Siapa itu? firman itu, Aku perkataan telah itu, dengar dulu. wahyu itu. Aku telah memberikan wahyu itu kepada mereka. Ya. Iya, Aku telah memberikan firmanmu, perkataanmu. Siapa ini mu di sini? Tuhan. Ya, berarti Allah bukan Bapa. Yesus. Ah, Aduh, Bapak. Yesus kan sudah menjadi manusia, jadi selalu dia mengatakan Tuhan. Karena dia telah Kalau menjadi dia manusia, kalau kan? dia ini adalah Tuhan atau dia adalah Bapa, harusnya dia berkata begini, aku telah memberikan firmanku kepada mereka atau kepada kamu. Kan dia ngobrol sama murid-murid ini. Makanya Tapi tadi ini si kata bilang, Yesus. makanya tadi si bilang si Filipus, Yesus berkata kepada Filipus Kenapa? itu, harusnya Filipus itu percaya bukan Jadi ini karena pengakuan Yesus jangan dulu ke Filipus, sendiri. selesaikan dulu. Aku telah memberikan firmanmu. Aduh, Ini siapa? Karena ini yang ngomong Yesus loh, tinta merah. Aku makanya telah saya bilang, memberikan aduh, firmanmu sama kepada itu mereka. sama dengan Yohanes 17 ayat 3 itu tentang aku telah diutus. Hampir sama itu, tidak bisa. Selalu Yesus bilang utusanlah, gembalalah, anak manusia lah. Semuanya ada pada Ini mu di diri sini Yesus. siapa mu? Aku telah memberikan firmanmu. Siapa Iya, ini mu? itu Allah, firman Allah Bapa, Wah, Bapak. Yang ngomong Yesus. berarti Bapak dan Yesus beda, ya toh? Ya, Yesus kan sudah jadi manusia. Ya beda lah. Ketika Bapak jadi manusia tidak ada lagi Bapak. Udah jadi manusia toh? Ampun. Ampun. Kan kau bilang Bapak Yesus. itu di perjanjian Tuhan, di perjanjian lama sudah jadi manusia. Nah kan, ketika jadi manusia tidak ada lagi Bapak, tuh sudah jadi anak. Sudah jadi Yohanes, Yesus. coba dulu kita. Yesus itu jadi manusia, keilahiannya tidak hilang. Roh Allah yang ada dalam dirinya, roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah Jadi itu tidak ada roh. lagi Tuhan, tidak ada lagi Tuhan di surga. Lah. Sudah jadi manusia. Roh itu di mana aja hadir. Tuhan itu maha Oh, jadi kuasa di banyak surga roh, dan di bumi. banyak roh Tuhanmu di mana-mana. Bah, jadi berarti kau tidak bisa dilihat. Nah, rambutmu sehelai Tuhan tahu loh. Ketika roh Yesus di dalam roh Tuhan di dalam tubuh Yesus ini masih ada lagi roh Tuhan di sana di surga. Roh itu Masih maha ada. kuasa. Maha kuasa itu gimana? Saya tanya Ada dulu. di dalam diri Yesus, ada juga di surga sekaligus. Kenapa emang? Oh, jadi banyak roh-roh Tuhanmu ini di Bukan mana-mana banyak, ya. satu roh Allah itu satu. Tapi Kan bisa sudah ada di berkuasa. dalam tubuh Yesus. Nah, saya mau tanya dulu. Kalau Bunda di sini berdoa, apakah di Mekah tidak hadir? Yang di dalam tubuh Yesus Makanya itu aku roh bertanya Tuhan. aja, jawab Bunda. Jawab Bunda. Kalau Bunda di Gimana, sini gimana? berdoa, apakah Allah tidak hadir di Mekah? Kalau Maksudnya? Allah Tuhan di Mekah, apakah Allah tidak hadir di tempat Bunda? Kami tidak mengimani seperti itu. Kami tidak Jadi, mengimani berarti- Tuhan ada. Dengar berarti- dulu, dengar. Kami tidak mengimani Tuhan ada di mana-mana. Terus Bisa jadi Tuhanmu ada di kloset. lah, Tidak ada begitu di Islam. jadi Bunda berdoa berarti Tuhan tidak melihat. Kemahakuasaannya, kemahakuasaannya, kemahatauannya itu. Makanya di dalam maksud saya Al-Quran nih, kami. kalau Bunda di sini Tapi kau kan bilang, gini, jangan masuk dulu di Islam. Karena kau bilang roh Tuhanmu ada di mana-mana kan? iya, Ada di dalam Yesus. Iya. Kalau roh ciptaan Tuhan itu iya, Zakaria 1:14, Tuhan yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. iya, Jadi roh Yesus itu ciptaan Tuhan. bukan. Coba kita baca Kejadian 2 ayat 7. Naik lagi di kejadian. Salib diludahi situ di ada. Israel sana. Kejadian 2 ayat Salib 7. diludahi, nggak usah ke perjanjian lama. Aku malas Nggak bahas usah. perjanjian lama. Memang di mana-mana banyak yang bukan cuma di Israel diludahi. Jadi Mbak mana- aja di mana tadi bilangnya, pemahaman? Mbak aja Di tadi mana bilangnya pemahaman? Tuhanku di kloset. Mbak aja Ya tadi kan bilang kau bilang gitu. Tuhanmu, kau sendiri Lebih bilang parah. Tuhan itu bisa. Mana lebih Tuhan parah? bisa. Kalau Dengar dulu, kau sendiri bilang Tuhanmu bisa berada di mana-mana. Aku bilang keimanan Islam itu nggak bisa begitu. Kalau begitu pemahamanmu, berarti Tuhanmu bisa pun ada di kloset. Kalau Tuhanmu ada di mana-mana, roh Tuhan. Benar. Kalau kami Makanya enggak kau bilang seperti tadi itu. di Israel diludahin.
Iya, Lebih di parah, Israel itu Bunda. salib. Jadi gini, Lebih parah, kita Bunda. bahas, Bunda, Lebih parah. Apa kita kata Yesus? Banyak yang menyangkal karena namaku. ya, Matius 7 itu Kristen yang memanggil Yesus Tuhan itu diusir. Kita nggak ke situ. Bukan. Kita bahas bukan dulu. setiap orang. Mas, mesti kamu tanya ya. Bukan setiap orang Pindah yang lagi. memanggil aku Belum selesai satu, Tuhan, pindah Tuhan. lagi. Oke, yang mana? Mana? Di situ tertulis yang memanggil Tuhan, bukan setiap orang yang memanggil Iya. aku Tuhan, Tuhan. Bukan Nah, setiap siapa orang yang kan? memanggil? Bukan Siapa yang setiap memanggil? orang kan? Yang memanggil Bukan Yesus setiap Tuhan siapa? orang. Berarti ada sebagian. Ya, berarti itu kalangan intern. Berarti sebagian kalangan orang yang intern- memanggil Yesus itu Tuhan. Iya, Benar. kalangan intern Kristen toh. Entahlah denom apa itu. Iya. Yang penting yang Makanya, memanggil Yesus di 2 Tuhan. Petrus- Intinya itu bukan orang Islam. Di luar Islam itu bukan. Intern Kristen itu karena orang-orang Kristen lah yang memanggil Yesus Tuhan. Entah itu denom apa ya. Terserah. Tapi yang pasti tidak ada jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Itu. Tidak ada jaminan satu pun data di Bible Yesus menjamin keselamatan bagi Kristen. Tidak ada, Bun. Yesus tidak mengenal Kristen. Apalagi kalau lari ke perjanjian lama, nggak ada hubungannya perjanjian lama dengan Kristen. Oke, Bunda. Mana dia? Bun? Bunda? Kok di mana? Kisah para Rasul 16 ayat 31 dan Kisah para Rasul 4 ayat 12. Apa itu lagi bunyinya? Baca. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Banyak ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Di situ Tuhan apa Tuhan? Lah, Tuhan ngapain lagi? Lah. Kalau percaya, kalau cuman Yesus Tuhan itu, kita selamat. Mana ada keselamatan sama manusia? Ya di mana di situ tertulis Tuhan, di situ Tuhan. Inilah kalau nggak belajar. Situ Mana di Kurios situ? originalnya. Nah, kita baca lagi Kisah para Oh Rasul lihat. 4 ayat 12. Udah. Ternyata kau ini nggak menguasai. Kisah Coba Rasul kita 4 buka ya. ayat 12. Biar saya baca ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Itu Jelas kan? perkataan siapa itu? Yesus. Lah, semua yang di Alkitab itu kan kita imani. Kau bilang yang lain kau percaya, tapi yang lain kok kamu Semua bantah. perkataan semua Tadi perkataan Yohanes di itu, Bible. yang tadi kamu, yang mana tadi kamu bilang? Mereka Yang kau ikut firmanmu. itu gini. Yang lain kau ikut kamu. yang Kalau kau mengenai ikut itu Yesus, kamu harusnya bang. gini, Bunda. Yang kau ikuti harus perkataan Yesus. Tidak Bunda ada selain perkataan Yesus itu yang Bunda, betul. itu kalau berdebat itu harus semua yang di Alkitab itu. Karena harus gini, mau diakui. kasih tahu Bukan kau apa itu pilih-pilih, Kurios. tidak dipilih-pilih. Sini aku kasih tahu ya. Kalau di Bible mau ada tertulis Yesus itu Tuhan, itu bohong karena originalnya itu Tuhan. Kurios. Tapi karena kau cuma imani doang, nggak mau belajar. Nah, ginilah kau menuhankan Yesus. Yesus memperkenalkan dia adalah nabi. Yesus di Biblemu itu utusan. Yang benar itu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan dia utusan. Apa itu utusan? Yohanes 3:34. Siapa yang diutus Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, tugasnya Yesus itu penyampai firman. Makanya itu tadi Yohanes 17:16, segala firmanmu telah kusampaikan kepada mereka. Kau mengakali bahwa di situ itu Yesus lagi. Yesus yang berfirman, Yesus lagi yang menyampaikan firman. Ya kan, kau kan mengaburkan kemana-mana. Kalau ada kita mau masuk untuk mendapat poin, kau lari, kabur. Yohanes 17:16, Yesus berkata, segala firmanmu. Berarti bukan Yesus karena dia mu. Bunda tadi kan bertanya keselamatan dijanjikan di mana? Saya baca ayatnya. Di mana keselamatan dijanjikan kepada Kristen? Untuk Kristen loh. Mana? Lah,
Pairing. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada beliau yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk meluruskan jalan para nabi yang dibengkokkan oleh umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Allah memperingatkan kepada ahli kitab dan orang-orang yang zalim di antara mereka, jangan lebay, jangan berlebih-lebihan dalam urusan agamamu. Jangan kau berkata sesuatu yang tidak hak tentang Allah. Sesungguhnya yang kau sembah itu hanyalah manusia biasa, ciptaan makhluk yang dicipta dari kalimat firman yang terlontar dari lisannya, yang disampaikan kemudian kepada ibunya Siti Maryam dengan ditiupkan kepadanya ruh dari Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa'aminu billah, maka berimanlah kepada Allah, wa rasulih, dan juga beriman kepada Nabi Isa alaihi salam yang diutus kepada kaumnya Bani Israel sebagai utusan dari pencipta. Wala taqulu tsalatsa, dan jangan pernah engkau berkata bahwa Tuhan itu ada tolu. Jangan kau berkata Tuhan itu tolu, satu hakikat, tiga pribadi. Jangan kata Allah. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita kembali mengajak teman-teman sekalian, jangan tembak komal ya. Jangan bikin kaget kayak semalam ya kan ya. Orang lagi asik-asiknya menjelaskan, menguraikan, mendengarkan, oh tiba-tiba wah hilang. Cepat. Wow. Dunia pertiktokan langsung gempar. Saya langsung ada peringatan, live dibatasin, tidak bisa, nanti bisa live jam 11.23 lewat 36. Tanggal berapa? 31 Juli. Tapi saya adakan banding. Di belakang saya koordinasi dengan guru saya. Guru, ini ada apa guru? Kenapa bisa begini nasibnya? Tapi saya sudah banding. Sabar dulu, kata beliau. Dan tadi saya mau live, saya mau ke komalnya Bang Arif. Saya sudah minta naik, tapi beliau kayaknya moderatornya tidak nyimak. Bahkan saya ngetik pun di bawah, adakah yang melihat aku? Tidak ada netizen yang komentar. Artinya saya tidak terlihat di sana. Akhirnya setelah saya putuskan ingin naik ke komal Bang Arif, tapi saya dicuekin di sana, mungkin sibuk. Netizen juga tidak ada yang nyapa, yang tidak ada yang gubris chat saya. Kupikir ada apa aneh akun saya nih. Kan coba-coba buka komal lagi, ternyata bismillah bisa, alhamdulillah. Sekarang kita kembali kepada tema teman-teman. Saya minta maaf atas kejadian semalam. Saya masih mau berlanjut, tapi ternyata TikToknya harus dihentikan oleh pihak TikTok karena ada yang melaporkan. Pada semalam itu pas ungkat itu sudah di angka 20 juta netizen yang nyimak. Saya mau bertanya Zuma,
Buka kamera dulu bang. Pertanyaan saya kasih Satu 10 kali pertanyaan. saja tolong jawab pertanyaan saya. Buka Apakah kamera. Anda mengakui Yesaya 1 ayat 1 tersebut benar adanya? Buka Jawab, kamera dulu. Saya Buka akan kamera. jawab, buka kamera ketika Anda mengakui itu. Ya. Saya akan adakan forum di Makassar. Oke. Baik. Ketika kita berbicara tentang kitabnya orang Yahudi, kitab Yesaya, kita harus mengakui bahwa apa yang tertuang di dalamnya itu tidak bisa dipungkiri. Itu adalah data di kitabnya orang Yahudi. Dari penglihatan daripada Yesaya bin Amos, itu harus diakui. Kristen harus mengakui itu. Harus jujur, jangan gengsi gitu ya. Kenapa selalu Anda menyatakan bahwa iblislah yang menyuruh Yesus untuk bergantung di kayu salib? Kenapa selalu Anda nyatakan begitu? Yesaya bin Amos itu menceritakan tentang penglihatan beliau dari masa-masa kerajaan Yerusalem dan kerajaan Yehuda. Jadi apapun yang tertuang dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Itu bercerita tentang raja-raja Yehuda yang ada di pada zaman Uzia, kemudian di Hezekia, Ahaz, dan juga raja-raja Yehuda yang lainnya. Jadi tidak bisa kita kaitkan kitab Yesaya itu dengan Kristen, tidak ada hubungannya gitu. Oke, saya sudah jawab, silakan buka kamera. Oke, sebentar ya. Yuk. Saya akan buka kamera jika Anda kooperatif. Silakan. Sebentar saya ambil tibel dulu ya. Sepertinya saya akan mengajarkan Anda ini hari ini. Ten aja. Sabar cuma. Saya bakal lebih kejam dari Edis ya. Sabar cuma ya. Ku tak menyesali walau diri ini kau jadikan menunggu. Lobet lagi, lobet. Sampai kiamat dunia kau akan tak berak-berak. Jadi dari dulu saudara kalau naik Yesaya 1 nomor 1. Hey, kitab Yesaya itu menerangkan tentang cerita Amos punya anak. Jadi Amos punya anak laki-laki namanya Yesaya. Itu, dan penglihatannya itu bercerita seputar Raja Yehuda dan Raja Israel, Yerusalem. Tidak pernah bercerita tentang Raja Gimbul atau Raja Singa. Pahami itu dulu. Oke. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan, hadapi saya dengan ilmu tentunya, jangan dengan congor. Saya menghargai ketika Anda itu naik ke sini tanya jawab tentang kebenaran untuk memberikan edukasi nilai positif terhadap anak bangsa kaitannya dengan agama atau keyakinan. Saya Bang Zuma sangat berbahagia dan sangat menghormati teman-teman non-muslim yang hadir di sini, yang tujuannya untuk memberikan edukasi, pencerahan, penerangan, penjelasan terhadap apa yang tertuang di dalam kitab yang mereka ambil dari Bani Israel maupun kitab internal mereka. Begitu sudah. Silakan. Rambut saya bagus nggak teman-teman? Bagus dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Masya Allah, lama tak jumpa Bang Zuma. Bang Jo? Ya, saya Bang. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Apa khabar kabarnya? Bang Zuma? Apa kabar? Baik. Masya Allah Bang Zuma, jangan lemah semangat Bang Zuma ya. Enggak tenggelamkan para kafir-kafir, dan ini pesan ya, semoga Bang Zuma tidak pernah luntur, tidak pernah tidak pernah lemah semangat dalam perdebatan ya. Kita maju terus ya. Kita Maju ini terus. benteng daripada untuk membendung pemurtatan dan kristenisasi ya. Minta tolong lagi satu
Bang Zuma. Bang Zuma kalau debat dengan orang kafir, jangan mau kita digiring ke opini mereka. Sebab para kafir ini licik dan kecil. Mereka kalau debat ya, tidak mampu menjawab, mereka akan ngerocos mengalihkan topik biar pertanyaan kita biar tidak dijawab. Itu mereka. Oke, terima kasih banyak Bang Zuma. Silakan lanjutkan semangat. Oke, terima kasih Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit saya perkenalkan teman kita Bang Jo ini dari Malaysia. Beliau adalah tim pembongkar pendobrak. Jadi dulu waktu di grup WA beliau ini pendobrak. Jadi ada beberapa tim kita yang tugasnya itu mendobrak grup, ya, yang kita pasang paling depan. Setelah berguguran yang lain, penggawa-penggawanya kita hadapi itu. Saya manggilnya Bang Jo. Memang dia bicara begitu. Kalau dia ngomong kayak mesin ketik peninggalan Belanda, tapi orangnya asik. Saya suka beliau. Saya seperjuangan di grup WA waktu itu. Panjang umur saudaraku Jo, sehat selalu. Semangat sore. Selamat sore. Katolik Protestan. Dua-duanya. Oke, silakan buka kamera. Waalaikumsalam. Sungguh tidak lucu. Semut pun ogah tertawa. Semangat siang. Siang, Katolik Protestan abang. aku mualaf bang. Alhamdulillah. Dari Katolik Protestan. Dari Protestan. Udah lama mualafnya? Baru 2 bulan. 5 bulan. 2. Baru-baru berarti. Iya. Berarti masih hangat kekristenan Masih dalam hangat. tubuh. Masih butuh dipanasin sama Bang Zuma ini pemahaman Islam. Iya. Iya. Mualafnya di mana? Di masjid. Di rumah. Aku ajak Pak Imam Masjid. Oh, Syahadatnya di rumah. Oke Pak, turun ya. Assalamualaikum. makasih Bang, istiqomah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang Katolik Protestan. Halo, assalamualaikum. Waalaikum Katolik Protestan. Enggak, saya Islam. Saya mau tanya loh bang. Saya punya Ya. anak angkat. Ya. Dia pertamanya Kristen. Ya, Udah masuk Islam, tapi dia masuk Ya. Islam itu dia dari kecil udah Islam, tapi dia tidak ada apa bang, tidak mengucapkan 2 kali syahadat, tapi dia dalam hatinya aja. Itu apakah sah bang? sah. Dalam hati, tapi dia belum punya ini bang, belum punya sertifikat Islam. Boleh disyahadatkan di masjid yang menyediakan legalitas syahadat berupa dokumen sertifikat, atau bisa Kemarin juga di tempat kami di sini. udah konfirmasi juga sama yang apleget yang di Bandung, Abang Dede, Abang Didi, katanya boleh masuk ke komanya Bang Zuma. Dia pingin juga mengulang syahadatnya gitu katanya. Boleh. Kalau mau ke sini boleh, silakan. Kita tunggu. Oke, Ibu. Oke, Alhamdulillah. makasih Zuma. Ya, makasih. Sahabat yang lain, Muslim. Muslim bang, Iya, alhamdulillah bang, Muslim. iya. Kemarin sudah ke atas. Gimana? Mau tanya dong, itu Tunggu, yang siapa yang lain? itu yang diburu di tiang jemuran itu iblis atau apa?
Manusia itu manusia. Yang dibunuh di tiang jemuran juga. Yang dibunuh di tiang jemuran itu bang, iblis atau manusia itu? Manusia. Halo Ibu Mursia Litoko. Halo Albangsa, selamat bergabung bang. Halo Mursia. Kesabaran kita selalu diuji dengan orang-orang ini. Semangat siang. Semangat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap layar kalau kena terpindah. Anu juga ini bang, nama YouTube-nya adakah? Zulkifli Mabas Official. Silakan masuk ke sana. Zulkifli Mabas Official. Teman-teman ke YouTube saya juga boleh di subscribe ya teman-teman ya. Ini Raihan minta terus, kenapa ya? Saudara Raihan ada yang penting kayaknya. Silakan. Halo Bang Juma. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Brother Zuma. Pagi. Katolik Protestan. Saya Katolik. Oke. Saudara Rehan Muslim. Muslim Bang Juma, Muslim. Apa yang ingin disampaikan? Ini saya kan supir, kerjanya driver supir ya. Ya. Kalau setiap hari nganternya ke gereja terus, jadi bosnya suka ke gereja. Nah, saya mau bertanya Bang Juma, saya boleh nggak kalau misalnya sholat di lingkaran, maksudnya di luar di lingkaran gereja, tapi di satu halamannya gitu? Boleh. Itu gimana? Enggak apa-apa selama tidak najis, bersih tempatnya. Tapi di situ kan banyak anjing biasanya kan. Benar nggak? Kalau misalnya anjing nggak ada sih. Kalau misalnya anjing nggak ada. Kebetulan saya bawa orang Filipina. Jadi orang Filipina ini pendeta di sini gitu. Oh, nggak apa-apa. Cari yang penting bersih tempatnya. Oh, yang penting bersih ya. Tapi walaupun itu di halaman gereja gitu Bang Juma. Yang penting bersih. Bersih. Iya, Kenapa tidak nak masuklah dalam sekali tidak hal. Aduh, Dan nggak tidak- usah masuk. Ngapain masuk? Dan tidak ada Solat. Tidak apa. Yang penting kamu bukan sembahyang ke gereja. Kamu solat Islam saja. Nggak Di boleh gereja kan ada tempat Nggak kosong. bisa bang, nggak bisa kena gereja Tidak boleh itu nggak, Bang memakan, nggak boleh. Oh, Tempat penyembahan saya tidak tahu, saya berhala. bertanya saja. Oke, saudara Rehan, cari tapi tempat kan yang ada aman. Kalau di- memang ada di sekitar gereja, lebih baik cari. Tapi kalau tidak ada, yang penting bersih. Dia ini terdesak, Rehan ini. Tapi Oke, saya silakan saudara Patera buka kamera, kita diskusi. Silakan. Nih, Bang Zuma, saya tak nak berdiskusi Bang Zuma, saya nak belajar saja. Iya, silakan buka kameranya bang. Boleh tak buka kamera Bang Zuma? Di sini diwajibkan buka kamera diskusi. Aduh, bukan senang saya nak masuk ke rumah Zuma ni. Tapi saya tidak berani buka kamera. Kalau tidak dibenarkan, nak buat macam mana? Nggak apa-apa, buka aja bang, nggak masalah pun. Masalah, saya nanti takut digeruduk. Kok digeruduk? Digeruduk Iyalah, itu kalau menghujat digeruduk. bukan menghujat. Kalau saya belajar ada. pun boleh digeruduk. Orang Kristen pun ada juga yang menggeruduk. Islam pun ada juga yang menggeruduk. Sama saja. Kalau tujuannya mau belajar, mati pun tak apa, kan gitu. Kalau anda yakin agama anda benar. Pikul sana. Ya. Walaupun saya meyakini agama saya benar, apa salah saya belajar juga dengan agama lain? Nggak salah sih, nggak salah. Makanya aku bilang mari kita diskusi, buka kameranya, kan gitu. Saya tidak mau diskusi, nanti jadi benda yang tidak baik pula. Saya bertanya yang bagus-bagus saja itu. Mana tahu saya memerlukan.
Oke, silakan kita sampai yang lain kalau gitu ya. Karena kita diskusinya dengan yang buka kamera aja dulu. Halo saudara Sumdis. Oh mama. Penjual kaset. Bang Zuma, saya nak bertanya, kenapa tak boleh sembahyang ke dalam gereja macam kawan tadi itu? Assalamualaikum. Karena di gereja itu rumah berhala, nyembah kepada makhluk. Dia bukan tak menyembah, dia cuma menumpangkan. Saya pernah tengok di YouTube. Bro, kalau tak nak buka kamera, turun bro, turun saja, jangan kacau. Bagi non-muslim naik, kita nak dengar Abang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Buang masa je. Kau tak payah nak atur aku Turun saja kau bang. Aku tahu juga kau orang Sabah, kau turun saja, kau jangan kau buang masa sini. Mengganggu siap kau ni, turun kau. Tidak, aku Minta maaf Abang Zuma. mana ada aku Assalamualaikum. mengganggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Clipper. Halo. Ya, halo. Katolik Protestan. Katolik Protestan. Halo bang. Katolik apa Protestan? Ya. Ya. Halo. Sopan kali bang. Nggak ada adabnya. Sabar, kita naikkan satu-satu. Semangat siang. Semangat siang bang. Enggak bang, aku cuman mau kasih tahu sama yang muslim di bawah ini. Ngapain naik? Tanya aja sama Ustadz. Ini diskusi lintas agama kok. Orang muslim banyak naik. Nonton aja gitu. Siap. Oke bang, makasih bang. Makasih. Semangat siang. Halo. Semangat siang. Halo. Halo. Semangat siang. Halo. Halo Bibi. Halo. Maksudnya ada di PA awal itu loh. Halo. Halo. Hey. Benar-benar lah. Orang nggak pernah pegang HP, jadinya pegang HP kayak gitulah jadinya. Semangat siang. Halo. Gimana caranya blokir ya? Maaf saya blokir ya. Anda sudah mengganggu dan itu sudah berapa kali? Tunggu. Nah, kena blokir. Bismillah. Oke. Maafkan diriku. Terpaksa terjadi. Gimana teman-teman? Sah? Karena sering naik mengganggu. Semangat siang. Halo. Ya, saya. Katolik Protestan. Saya wakil kepada semua sekali.
Ya, Saya wakil kepada semua manusia. Katolik Protestan. Saya Islam lah. Ada yang ingin diinformasikan, Bang? Silakan. Ni tolong bukakan penutup mulut Abang Zuma. Oh, kafir ini lah. Itu saja. Tolong buka tutup mulut. Enggak bisa. Kalau kau Kasarnya. bisa buka sempak Tuhanmu dulu. Aku mau tahu besar enggak barangnya. Berurat enggak? Banyak kali cakap kau. Semangat siang. Halo. Semangat siang. Katolik Boleh Protestan. tanya kau? Katolik Islam Protestan. tapi ada yang mau Tanya di pohon. Ada pohon kelapa di belakang rumah, tanya di situ. Kau tinggal tanya di sana, bawa air 1 gelas, siram pohonnya, habis itu kau tanya. Semangat siang. Halo, semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Islam. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang. Halo. Semangat siang. Semangat siang. Raja Borneo. Semangat siang. Halo. Halo, selamat siang Bang Joma. Katolik Protestan, Bang. Protestan. Belum bisa buka kamera ya. Belum bisa Bang Joma. Oke. Nanti kalau udah bisa baru naik Bang ya. Kita pakai buka kamera soalnya. Halo, semangat siang. Halo. Katolik Protestan, Bang. Islam. Semangat siang. Dede masuk. Semangat siang. Dede masuk. Tidak perawan kau berarti, Dek. Masa segampang itu? Cuma ngomong kayak gitu aja. Ya dia masuk. Nakal kau rupanya. Sahabat Sul, kasih bergabung. Halo, semangat siang. Selamat siang. Katolik Protestan. Islam. Banyak kalian priba. Ganti-gantian ini. Tapi kenapa ya aneh-aneh semua ya? Kuping nggak berfungsi kali ya. Halo, semangat siang. Halo. Halo. Manusia kucing.
Halo. Halo, halo. Manusia kucing, Islam Katolik, Protestan, Islam rumah Islam. Pondok Bunting. Halo Bang Juma. Halo juga saudaraku. Hormat ketua, sahabat lamaku, sahabat Hormat Tabus. juga. Salam hormat dari saya, sahabat Ya. Bang Juma. Gimana Bang? Oke, Saya terus mengamati abang, ya mengamatinya begini. Siap. Mbak saya sampaikan di room saya yang masih kucrut bang, izin Bang Juma sekarang semakin sejuk dan tajam. Tajam jangan lupa bang, tetap tajam bang, nggak apa-apa, mantap. Tapi saya lihat abang luar biasa kesabarannya sekarang. Wow, di zaman saya dulu langsung digerenda bang. Keren Bang Juma. Saya sampaikan di room saya, wow keren. Sekarang Bang Juma keren. Apanya yang keren? Dulu kalau waktu saya naik, kalau nggak jelas langsung dibrandel. Saya bilang, sekarang lihat, sabar. Tapi saya nggak suka satu bang, yang si ucok-ucok itu terlalu congor, saya lihat songong. Umurnya aja harus menghormati Bang Juma dong. Iya, si Yang mana ucok-ucok ini? itu. Kepala kau, apa tuh namanya? Bacot kau. Yang masih muda itu loh bang. Oh, yang ini siapa namanya? Siapa namanya itu? Yang masih Sopan. anak-anak itu kan? Iya. Jangan, mungkin merasa akrab gitu. Iya merasa akrab, tapi saya aja merasa terganggu sekalipun dia yang melakukan gitu. Gimana Yang parah bang? itu ya. Nah, Gimana? udah lama nggak ketemu abang. Janganlah marah. Yang saya marah tuh sama moderator abang. Belum apa-apa udah diturunin. Kita nggak ada apa-apa bang. Nanti bang Iya. loading ke rumah saya bang. Jadi bulan 8 ke Jakarta. Rencananya gitu. Cuman tim kita punya tim. Ya paham lah, paham Bang Jumal, paham lah. Siap, Ya, itu. siap. Kalau kita mah kocoloro bang. Ya, Kocoloro. Biasa itu bang, biasa. Biasa bang, aku paham lah Bang Juma. Ya paham betul lah. Sudah lama nggak memberikan surprise salto. Ternyata abang ban hitam juga ya. Bang Juma, bangsa tanah air abangku luar biasa. Rindu juga Iya, lo sama iya. Bang Juma, benar. Saya rindu benar. Iya bang Kiko. Benar Pasti saya. saling merindukan. Iya, betul itu. Saya sama Bang Juma itu nggak ada apa-apa, moderatornya. Tapi kalau Bang Juma yang suruh, saya nggak tahu juga. Terima kasih Bang, salah satu abang yang membuat akun saya itu dari follower 300 orang ya Bang ya. Sekarang 11.000. Kalau Wih, kata orang, keren. ya baru lah. Kangen Mantap. sama Bang Juma, jujur aja, sahabatku, ketua. Luar Siap, biasa. siap, siap. Ketua. Yang saya sampai merinding, lembut banget lo sekarang, nggak mau terpancing langsung gimana? Gitu. Keren banget. Tapi kalau sudah mulai Tergantung lawannya. Iya. Tergantung lawannya bang. Benar. Keren Bang Juma. Iya. Nanti Bang Loming ke rumah Bang, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bang ya? Nggak apa-apa, justru saya ngajak beliau untuk bergabung, bermuamalah kalau perlu, bisnis. Kan gitu. Pendeta temannya Bang, keren banget dia. Tetap dia kuku dia kuat, keren. Iya, Bang. iya. Rindu banget Bang, jujur aja. Rindu sekali sama Bang Juma. Iya, Berapa makasih, kali makasih. minta naik, ya paham lah.
Mungkin kesalahan saya juga. Kenapa saya buat portal ya kan? Oh, portal ternyata menyakitkan diri sendiri. Minta maaf saya Bang ya. Minta maaf Bang. Ya, Bang Kiko, nggak masalah Bang Kiko. Kita sapa dulu nih yang lain. Boleh ya? Silakan. Saudara Alonso. Bang Alonso. Semangat siang. Halo. Jangan diturunin dulu Bang. Al-Ayubi Bang. Al-Ayubi. Enggak ada cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Ya Allah, ya ampun. Bang. Dua channel saya tiwas Bang. Mohon bisa? bantu channel yang baru Romo Gaul. Romo Gaul. Tiwas. Ya, YouTube Romo Gaul. Siap. Teman-teman di follow Siap. di subscribe Udah, itu channel aja, beliau. Bang. Romo Gaul ya. Ya, Oke. Romo Gaul. Ya, Silakan, teman-teman. sesama Kristen cakar-cakaran Bang di sana Bang. Ya selalu itu Ya, terjadi. semoga sehat selalu Bang Zuma. Ya Dinda ya, makasih. Siap, makasih. Assalamualaikum. Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara yang baru naik, Putri Suci. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Bang mau titip pesan ini bang, saya dari umat muslim ini bang. Ya, Bang, tolong tanya sama saudara kita umat Kristen bang. Kenapa tempat ibadahnya bang setiap masuk itu pakai sandal, pakai sepatu? gua pakai sandal, pakai sepatu. Iya. Tanya sama ini Bang Kiko, jangan tanya sama kita. Iya kan ya. Bang Kiko, gimana pandangan abang terkait tema saya belakangan ini, beberapa hari ini? Iblis nyamar dan menjerat kita sebagai manusia keturunan Adam, entah itu menggunakan nama Nabi Muhammad, entah itu menggunakan nama Yesus. Karena sudah pasti kalau agama di luar Islam, Kristen itu kan kita nggak perhitungkan lagi, karena mereka tidak mengusung konsep anak manusia lahir sebagai Mesias, juru selamat. Islam menganut itu, Kristen menganut itu, berarti hanya ada dua. Kalau Hindu, Buddha kan enggak. Begitu juga Yudaism kan menolak Al-Masih, sedangkan Kristen dan Islam ini kan dua kelompok besar yang menerima Al-Masih. Cuman saya pastikan bahwa entah Islam entah Kristen yang salah melangkah di dalam menapaki kehidupan sebagai umat Tuhan. Nah, tema saya itu selalu mencoba untuk merangsang otak kita bekerja, meninggalkan dogma, meninggalkan doktrin, menuju kepada kebenaran yang hakiki. Tapi kalau orang melihat seakan-akan muatan daripada tema saya itu mau menghujat atau mau menghina atau mau merendahkan. Padahal pada prinsipnya tema inilah pembuka jalan untuk kita menyadari apakah langkah yang selama ini kita jalani adalah sudah benar atau justru salah. Karena gini, Islam ataupun Kristen ketika selangkah menuju alam kubur tidak ada kekuatan untuk kembali ke dunia, memperbaiki diri. Jadi egosentris yang dibangun di dalam beragama tanpa dilandasi pemahaman yang mendasar terhadap logika sehat, hanya karena semangat beragama, cinta terhadap adab istiadat di dalam keyakinan tersebut, melahirkan kita zolim. Kenapa zolim? Kalau kita sudah tahu bahwa Islam itu adalah agama yang sesat, tidak sesuai dengan akal sehat, dan kita masih tetap menganutnya, berarti kita zolim terhadap diri kita. Begitu juga sebaliknya. Nah, bagaimana pandangan saudara? Silakan. Ya, terima kasih Bang Juma. Kita sebagai umat yang beragama, yang benar-benar peka dengan segala
perkembangan terutama zaman ya. Tapi saya mau tanya Bang Juma, sahabatku, yang kurang berkenan setiap Bang Juma bikin judul ya, sahabatku ya. Tapi Bang Juma nanya netizen gitu loh, bukan berdasarkan dari sahabatku sendiri gitu loh Bang Juma. Izin sahabatmu bertanya itu. Iya, jadi seibarat kita ini adalah layar tancap. Oke. Tawarkan kepada penonton mau nonton film apa gitu. Jangan sampai mereka ingin film Dono, kita putar filmnya Mak Lampir. Iya, betul. Gitu. Mereka rugi bayar tiket. Benar. Iya. Nah, seterusnya sebenarnya ketika Bang Juma membuat satu judul, apakah lebih dominan memang untuk kita sama-sama boleh belajar atau memang memuaskan hati dan pikiran kita sesama pengguna dan yang menonton? Demikian Bang Juma. Kita jangan masuk dulu ya. Iya. Kalau saya Bung, kalau saya adalah sebuah kesia-siaan ya, menghitung hari menuju kepada ketiadaan di bumi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Di Islam itu detik itu sangat berharga, bahkan detik di Islam itu adalah pedang. Jadi sebisa mungkin apa yang kita lakukan itu bernilai pahala. Pahala itu kalau di ajaran Yesus harta surga yang tidak letang dimakan karat. Nah, jadi saya mengawali kegiatan saya seperti itu bismillah dengan nama Allah. Mengharapkan ridho, mengharapkan amal kebajikan. Bukan kepuasan dalam arti kata seperti yang dilakukan orang-orang merasa puas dengan menghujat, menista. Terbukti saya tidak pernah berkongko-kongko, bertemu dengan teman-teman apologet lalu berpesta untuk merayakan kemenangan dalam arti kata membuat orang-orang di luar sana tersakiti dengan argumentasi kita, enggak. Justru saya selalu minta maaf ketika argumentasi yang saya sampaikan itu menyayat. Saya minta maaf, dan kalau penting perlu untuk diluruskan silakan naik di koma. Saya kan gitu. Silakan. Iya, memang saya mengamati betul bagaimana seorang Bang Juma dalam dunia perapologetan, dan saya bangga sebagai sahabat ya. Ya, yang saya lihat bukan dulu, yang saya lihat sekarang betapa luar biasanya Bang Juma itu. Bahkan di perolok-olok saya lihat langsung, saya tonton itu yang ya, kita jangan masuk dulu kepada ranah materi-materi yang terlalu fokus kepada ayat-ayat ya, sebentar ya. Saya melihatnya Bang Juma itu luar biasa tingkat kesabarannya. Semakin ke depan ini saya lihat, bahkan saya merasa terganggu, kok ada orang memperlakukan Bang Juma itu seperti tidak pantas, tapi Bang Juma tetap masih tertawa gitu loh, tertawa dan senyum. Aku aja nggak bisa Bang, langsung aku salto terbang langsung itu Bang. Tapi luar biasa, patutlah itu dicontoh. Itu Bang Juma. Tapi gini Bang, baik. Terima kasih buat Bang Juma yang masih memberikan ruang untuk kita berbincang. Nanti ke depan kita boleh berdiskusi lah sesuai dengan kemampuan saya. Karena saya masih di toko, aku tutup toko dulu Bang. Hormat Gurunda. Baik Bang Kiko. Hormat Gurunda. Sukses terus. Minta maaf. Siap. Nanti kita berbincang-bincang dan bolehlah masuk sedikit ayat-ayat itu. Boleh Bang. Baik Bang, baik. Sukses terus. Semangat terus Bang. Laris manis makasih jualannya. Bang Juma yang terhormat, sahabatku, sahabat lama. Makasih Bang. Bang Kiko, makasih. thank you. Aku turun Bang ya. Aku tutup toko dulu. Baik Bang Kiko, sukses terus. Amin Bang. Halo, semangat siang prajurit salib. Apa enggak terlambat ini prajurit ini ya? Apa enggak merasa terlambat abangku? Ya, enggak merasa terlambat menjadi prajurit?
Enggak lah. Oh, syukurlah. Boleh buka kamera, silakan. Muhammad aja belum bangkit sama itu. Iya, Paulus iya, aja betul. belum bangkit. Boleh buka kamera, boleh. Buka kamera boleh. Muhammad aja masih belum bangkit, masih disembah-sembah, belum terlambat kan? Iya, terlambat terserah. banget kayak. Silakan buka kamera boleh, Bang. Iya. Iblis nyamar Sau atau Yesus? Iya, buka kamera dulu, Abang. Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Boleh buka kamera dulu, silakan. Paulus, ketika dia bertobat tidak lagi membunuh. Makanya masih Rasul Paulus yang lebih hebat dari Oke. Muhammad Saul membunuh pada waktu perang Uhud. Boleh buka Adakah kameranya, Nabi boleh. yang disanjung-sanjung tetapi pembunuh berdarah dingin? Nah, jadi Santai aja, Bang, santai, Bang, tutupi santai. aja. Relax, Sekali relax. ditutup-tutupi aja. Santai, Saya kasih tahu relax. atau saya kasih tahu. Santai, relax, buka kamera, kita diskusi baik-baik, santai aja. Santai, Bang, santai. Mau berjuta bertubi-tubi hujatan terhadap Islam, Islam tidak nyembah. Islam tidak nyembah setan, Bang. Muhammad bunuh siapa waktu perang Uhud? Nggak tahu. Atau saya ajarkan kau semua? Buka kamera boleh? Nggak tahu kan siapa yang dia dibunuh? Boleh buka kamera? Aduh, kita ini berbicara data atau berbicara ketampanan? Bukan masalah ketampanan, buka kamera itu Aja menghindarkan. masih pakai masker terus. Boleh buka masker? Saya tanya, boleh buka masker? Moderator diturunkan. Dia nggak layak untuk ada di kamar saya. Pembunuh berdarah dingin. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman harus Anda pahami bahwa ada nubuat di dalam kitab yang kalian jadikan sebagai acuan dalam beragama. Datangnya seorang nabi yang sama seperti Musa. Kalau Musa itu mengawali karirnya membawa risalah kenabian, kerasulan beliau, itu yang ada hanya pertumpahan darah gitu kan ya. Terus dalam KPR 3 2223 di situ dikatakan akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa, siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi. Kalau Anda mengatakan Paulus, berarti bukan Paulus yang dimaksud. Kalau bukan Paulus yang dimaksud, berarti pengikutnya yaitu Kristen. Tak ada jalan menuju kepada apa yang dinubuatkan dalam kitab saudara sendiri kan gitu. Saya sih sebagai Muslim santai menyikapi yang kayak gitu-gitu, kan saya ngerti kalian adalah orang buta yang tidak paham agama kalian sendiri. Kristen itu adalah orang yang tidak mengenal agamanya. Halo, semangat siang saudara Ojas. Kalau ini mah ini ulat bulu ini. Di mana ada nabi kamu di Ulangan 18:18? Ulangan ya apa? Ulat bulu yang tidak bisa dialog diskusi soalnya, nggak nyambung dia. Di mana ada nabi kau di Ulangan 18:18 Zuma? Nabi yang sama seperti Musa, aku akan menaruh firmanku di mulut nabi tersebut. Nah sekarang Tuhan Musa Bapa, adakah Bapak mengutus Nabi dulu, kamu? Nabi yang sama seperti Musa. Itu dulu poinnya. Ya, sembahan Musa Bapa. Musa. Kan Nabi kau diutus oleh Bapa. Bukan. Dengar dulu. Itulah kamu jeleknya kau dia diskusi. Kamu selalu membuat narasi yang tidak sesuai dengan konsep yang kau pertanyakan sendiri. Nabi yang sama seperti Musa. Kalau dia sudah nabi, berarti yang mengutusnya itu sama, kan gitu. Sekarang pola yang dibangun di sini adalah pengetahuan Musa Bapa, Yahweh. Ya siapapun yang Nabi kau mengutusnya, diutus oleh Bapa. siapapun yang mengutus, Nabi itu sama seperti Musa. Itu dulu poinnya. Berarti Nabi kau diutus oleh Yahweh, Allah Bapa. Bukan masalah sama diutus oleh esensi yang sama. Kita bahas dulu Nabi yang sama Musa itu loh. Ya, tapi Musa diutus oleh Bapa. Adakah Nabi kau pun diutus oleh Bapa? Sekarang kalau bukan Nabi Muhammad, lalu Nabi siapa yang akan menyelamatkan dunia ini? Adakah Nabi kau diutus oleh Yahweh, Allah Bapa? Nabi saya diutus oleh pencipta langit dan bumi. Diutus untuk Adakah pada Allah seluruh Bapa? umat manusia. Susahnya Yang kamu itu di tanya situ. adakah Yahweh?
Orang Ya, aku Yahudi. tanya, adakah diutus oleh Udah, Yahweh? moderator turunkan moderator. Dia nggak akan pernah bisa dengar kita. Makanya jangan klaim kosong. Urusanmu itu dari tamu. Aku tidak punya kewajiban untuk membuat kau waras kok. Halo, semangat sore. Halo, assalamualaikum Gurunda. Sorry Gurunda kepencet. Oke. Ini hampir setiap saya live ini naik loh. Sekali lagi saya blokir ya. Setiap saya live itu selalu naik itu si Ricky itu. Mohon perhatian moderator, sekali lagi orang itu minta langsung diblokir sampai kiamat. Jangan dikasih naik lagi. Hampir setiap live. Anda perhatikan nggak teman-teman? Sengaja dia. Sengaja kan si Ricky ini? Mau tampil dia kayak perempuan, selalu mau berpoles. Selamat siang Bang Juma. Siang. Katolik Protestan? Aku Protestan. Boleh buka kameranya, silakan Bang. Sebenarnya sudah pernah naik ini saya. Boleh. Silakan buka kameranya. Gimana kabarnya Bang Juma? Baik. Abang gimana? Baik juga. Baik. Saya yang pernah naik waktu pertama kali tuh. Bruce Lee. Oh, Bruce Lee, ya. Iya. Ingat ya Bang? Ingat. Iya. Silakan gimana? Ini sikapi tema saya Bang. Tema saya terkait dengan hal yang paling mendasar dalam keyakinan kita. Berat temanya Bang, berat ya? Berat itu. Yang dibawa Kristen juga? Buka masker itu. Kristen juga Bang? Buka dulu masker itu sebelum jawab. Oh, kenapa ribut dengan masker ya? Gak boleh begitu lah. Gak boleh kasar-kasar kita sebagai anak Tuhan. Gak boleh maki-maki. Buka masker itu. Kenapa dengan Oke, masker? Bang Juma saya turun ya. Saya Baik, selalu Bang, ya. baik. Ya, makasih Bang, makasih. Lambat moderator, ribut. Halo, semangat sore. Bias. Semangat sore. Ini mau bahas apa nih? Itu ada tema tuh. Buka kamera, bahas tema. Silakan. Jadilah saudara Kristen yang baik. Buka kamera, berdiskusi tanpa emosi. Oke? Jangan merusak komal. Diskusi kasih yang terbaik dari agama Anda gitu. Buka masker dulu. Kenapa Berani kayak nggak penjajah? buka masker itu? Kenapa kayak penjajah? Penjajah itu suka memaksakan kehendak. Kok karakter agama nggak Anda buka kok masker mirip itu? sama penjajah? Kenapa nggak berani? Cuman saya memang stylenya begini. Kau nggak bisa memaksakan style seseorang. Style gayanya. Memang kayak begini, kayak mana? Sahabat sifatannya. Loh, kau kenapa sakit hati? Kau pakai masker juga lah. Buka kamera, buka masker, pakai masker. Kenapa sakit hati? Kenapa? Tema ini. Ini tema ini yang paling mendasar nih. Pondasi agama ini yang kita bahas. Kalau sampai Nabi Muhammad yang digunakan iblis, maka Islam gugur. Tapi kalau sampai Yesus namanya yang dipakai iblis, Kristen gugur. Nah, kita buktikan pakai data gitu loh. Sederhana kan? Sosok pintar saja kamu. Lah, kau diajak berdiskusi kok merepet kau. Hidup hanya untuk mau menyalahkan agama orang lain. Bukan menyalahkan, kita mengkaji, meneliti secara akademisi, kita buka. Kaji tai kau. Loh, saudara kenapa? Tidak ada kerjaan kan? Ya ini kerjaan. Pekerjaan yang paling
Pekerjaan yang paling mulia. Kau buka cammu kalau berani kau bangsat. Buka cammu. Diam kau, Pacot Gas. aja kau. Kristen kau. Kau berani kalau berani buka cammu kalau berani kau. Suruh-suruh buka masker. Pekerjaan paling mulia itu menyadarkan orang pada jalan kebenaran. Kalau Anda mau jadi karyawan saya secara duniawi, silakan datang tempat saya. Apa backgroundnya, basicnya apa, mana tahu cocok di tempat saya kerja. Tapi bukan itu yang kita inginkan sini. Kita ingin kehidupan kekal kita nanti itu di surga. Gitu. Nah, supaya kita jangan ke surga sendiri, kita ajak juga yang lain ke surga, kan gitu. Kalau Anda yang benar, ajaklah aku ke surgamu. Tapi kalau aku yang benar, aku yang ngajak kamu ke surgaku. Ayo, jangan sampai kita anak Tuhan, begitu mati ternyata neraka. Sombong di hadapan manusia, sombong di hadapan Tuhan. Saking sombongnya, dia nyembah manusia, bukan nyembah Tuhan. Gitu loh. Cobalah kita apa ceritanya ya? Kita menyadari bahwa kita butuh orang lain untuk memberikan penjelasan dan menilai kita, kan gitu. Kita nggak bisa melihat wajah kita, bos, kecuali kita bercermin. Nah, cerminan kita itu adalah orang. Bagaimana orang melihat agama kita, bagaimana kita melihat agama orang lain. Kalau hanya kita yang mengklaim diri kita benar, itu belum maksimal. Harus orang lain yang mengakui, tunduk, mengaku bahwa kita lah yang benar, kan gitu. Paham ya? Jadi tidak perlu emosi, tidak perlu marah. Bagaimana Bang Suma mengatakan bahwa agama Anda benar, Nabi Muhammad bukan orang yang dipakai iblis. Nah, saya jelaskan, begitu juga sebaliknya. Udah selesai. Halo saudara Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya? Ya, alhamdulillah bang, benar itu bang, mantap, benar itu. Orang jadi sabar itu. Sampai hati saya menjadi pilu itu bang, mendengarnya tuh. Kok pilu? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu malah Halo, semangat siang. Selamat Halo. siang. Ya, Selamat siang. Katolik bang, Protestan. Baik, saya baik. Agama apa bang? Katolik, Kristen. Kristen. Baik. Ya. Baik, silakan buka kameranya bang. Sebentar bang ya, karena kita nggak lama-lama juga. Saya ingin memberitahukan sama abang aja. Apa itu? Bahwasanya Kristen itu kuat. Tuhannya ada 3. Terus? Ya, untuk kawan-kawan Kristen jangan mau diajak ke Islam, karena Tuhan Kristen itu ada 3, kuat dia. Tuhan Bapa. Jadi 3 lawan 1. Tuhan, iya, kayak gitu. Mati 1, Tuhan cadangan 2. Iya, itu benar bang. Kenapa nggak sekalian dicukupkan jadi 5 atau 7 gitu? Tak ada yang mau jadi Tuhan lagi bang. Cuman 3 itulah yang mau. Oh, baguslah. Yang paling kuat di antara ketiganya siapa? Tuhan bos lah bang. Tuhan Bapak itu. Tuhan bos namanya itu. Oh gitu ya. Iya. Iya. Bagus lah. Jadi yang nomor 2 itu Tuhan anak itu. Tuhan Yesus. Oh iya. Berarti ada senior, ada junior di situ ya? Iya. Kalau Tuhan Bapak itu dia tak mampan dibunuh itu. Kalau Tuhan anak dia kan bisa dibunuh kemarin di salib itu. Kalau Tuhan Bapak itu dia itu bosnya nggak bisa dibunuh itu. Oh.
Iya, bagus juga. Bagus. Ya. Kayak lagu pelangi-pelangi. Ya udah Bang ya, cuman ngasih tahu itu aja tadi. Oke, makasih. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, kuning, hijau, coklat, biru, merah. Di langit yang biru. Ayo silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Kita masih pada tema ini. Jangan congor tapi sama seperti ini dewa congor deh ini, gak ada ilmunya. Dewa congor diajak diskusi nggak nyambung. Kalau nyambung sih nggak apa-apa. Sampai nggak nyambung. Kau mengaku kalah. Tak kuat kau rumah hadapi saya. Kamu nggak nyambung, saudara. Coba nyambung sedikit apa, please. Nyambunglah Saya sedikit. kan tanya kau. Iya. Adakah Nabi kau diutus oleh Yahweh Bapa yang mengutus Musa? Orang Bani Israel tidak menyembah Yahweh, Bang. Apa itu Yahweh? Orang Yahudi nggak kenal Yahweh. Yahweh itu dewa orang Mesir. Nggak ada. Nabiku nggak diutus Yahweh. Musa memanggil Tuhan dia Yahweh. Nggak ada Musa. Nggak ada Musa memanggil Tuhannya Yahweh. Ulangan 32 ayat 6 Bapa. Ya sudah. Kalau Nabiku nggak memanggil Tuhan dan panggilan Bapa, udah beda berarti kan? Jadi beda kan? Nabi kau di Ulangan 18. Tidak urus. Saya cuma mengatakan Nabiku sama seperti Nabi Musa. Anda nggak bisa bantah itu. Nabiku sama. Di Ulangan 18. Beritanya, saya baca di kitabnya Yahudi, bukan di kitabmu kok. Di kitabnya Yahudi aku baca. Ada kan Nabi kau di Ulangan 18. Ya, kalau tidak ada, saya mengatakan nabiku sama seperti Nabi Musa. Udah selesai. Sama dari segi apa? Nabi Musa punya ayah punya ibu. Nabiku juga punya ayah punya ibu. Sama kan? Hitler juga mempunyai ayah dan ibu. Napoleon juga mempunyai ayah dan ibu. Ya sudah, berarti mereka juga sama seperti Nabi Musa. Apa masalahnya? Ayo, sama itu kesamaan. Oh, jadi kalau begitu Hitler pun sama seperti Musa juga. Iya, sama. Udah selesai poinnya di situ kan? Sama kan? Sama enggak? Makanya jangan klaim Nabi kau di Ulangan 18. Saya mengatakan sama tidak? Itu dulu. Sama macam mana Hitler, Napoleon? Ya udah, mereka itu sama, udah selesai dari situ. Jadi kan? Kamu samakan Nabi kau dengan Hitler. Gimana kau tidak diturunkan? Kau nggak nyambung. Ini yang tidak menganyam. Yang jadi patokan itu Nabi Musa, bukan yang lain. Yang kau klaim ada Nabi kau di Ulangan 18 itu mengapa? Kau juga hanya numpang pakai kitabnya Yahudi. Kau siapa rupanya? Soalnya kau diajak diskusi nggak nyambung. Mau sampai kiamat pun kayak gitu-gitu aja terus gayamu. Nggak ada ilmu yang bisa kita terima. Kayak ibu-ibu yang lagi marah sama suami karena suaminya nggak pulang-pulang 3 purnama. Tinggal apa sih? Kita mari diskusi gitu loh. Kembangkan materi diskusi itu. Ketika saya sudah mengatakan sama Nabi Musa punya ayah punya ibu, Nabi Muhammad apa lagi? Lari kemana-mana. Betul-betul lah kau ini. Hatimu sangat pekat. Hatimu gelap. Kamu tidak mau memberikan ilmu kepada orang. Kamu cuma mau bertengkar, sok paten, sok merasa punya kitab. Itu kan kitabnya Yahudi, bukan kitabmu. Kitabnya agama lain yang kau pakai, kau numpang tenar. Gak ada hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen itu. Kristen itu penumpang gelap. Yesus aja tidak kenal apa itu Kristen. Sadarlah. Hargai itu, hargai Komal ini untuk edukasi gitu. Halo, semangat siang. Assalamualaikum. Waalaikum. Sempit kali hatinya, betul. Gelap hatinya.
Udah, kalau saya mengatakan sama seperti Nabi Musa tanpa Ulangan 18:18 pun, ya memang nampaknya begitu. Bukan saya mengklaim, tapi saya baca dalil. Aku, Bapak, akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Nah, kau percaya enggak kalau Tuhannya Yahudi akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa? Terus kau mengatakan, apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhanmu? Kalaupun kau katakan tidak, ya tidak. Terserah kamu, suka-suka kamu. Tapi yang kita tanya ini kesamaan. Nabiku dengan Nabi Musa sama. Dia, ayah ibu punya. Dia punya umat. Dia diterima umatnya. Dia memiliki kitab. Dia memiliki hukum-hukum. Tuhannya satu. Tempat ibadahnya tempat yang suci, nggak boleh tamek ke sana. Orang pemakan babi nggak boleh masuk. Harus melepaskan alas kaki. Sebelum masuk harus mandi tahir, mandi suci, mandi junub. Harus masuk bersunat dulu, nggak boleh makan babi. Ibadahnya hari-hari yang dikuduskan. Sama kan? Membawa kemudian umatnya hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain. Sama kan? Membawa syariat hukum-hukum. Sama kan? Sama. Terus kenapa Anda emosi? Kenapa Anda memperlihatkan kepahitan hati? Tinggal Anda mengiyakan, iya sama. Tapi Tuhannya berbeda. Nah, derita lo. Kami juga Al-Quran tidak mengatakan Tuhan kami Yahweh kok. Kami Al-Quran cuma mengatakan Tuhan kami yang mengutus nabi-nabi. Udah selesai. Kalau kau iyakan berarti kau sudah Islam itu. Dompala. Jadi kau menolak Quran saya itu iya biasa aja. Tapi jangan kau menjadikan itu sebagai bahan untuk ngeyel. Diskusi kita. Biar ilmu itu berkembang, kan begitu. Halo, semangat siang. Ya bang. Katolik Protestan. Tutup layar. Kok tutup layar? Apa ini teman-teman? Kok tutup layar? Kenapa dia? Kenapa tutup layar? Mau ngapain? Halo, kalaupun ada pertentangan di dalam Bible terkait dengan apa yang kalian klaim selama ini, ya kan ya, apa yang kalian katakan ini adalah sebuah kebenaran, ini adalah sesuatu yang sudah menjadi keputusan Tuhan, ya itu kan di dalam kitab saudara, silakan aja, itu sah-sah saja, tidak ada yang kemudian melarang itu atau mencegah itu terjadi, silakan. Cuman yang perlu Anda pahami, Al-Quran saya datang di abad ke-7 menjelaskan bahwa orang-orang yang mengaku mereka adalah Nasrani, mengaku berasal dari Nazaret, ajaran yang diajar oleh Nabi Isa, manusia yang lahir tanpa ayah. Kata Quran saya, kalian akan berselisih paham sampai hari kiamat. Dan hari itu kami buktikan bagaimana sekte dengan sekte, oknum dengan oknum ribut. Ributnya apa? Kajian-kajian dalam Bible kalian kan, kalian ributkan. Nah, Al-Quran saya datang mengatakan kalian akan ribut sampai hari kiamat. Hingga hari kiamat kalian itu akan berselisih paham. Ila yaumil qiyamah, kata Quran saya. Jadi kalau dipertontonkan kalian ribut internal kalian, ya Al-Quran saya menceritakan 1400 tahun silam loh. 1400 tahun silam antara jarak Katolik Protestan dengan Islam itu ratusan tahun. Bersamaan dengan Islam berjalan sampai 1400 tahun ke belakang sampai hari ini masih bertentangan. Al-Quran saya mana? Nabi Muhammad pernah nggak hidup kemudian melakukan penelitian itu? Enggak kan? Tapi seketika Al-Quran menjelaskan mereka akan berselisih paham ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya kebenaran itu ada di Islam. Kalian bertentangan. Kami mana ada pernah bertentangan. Tentang Allah kami tidak pernah bertentangan. Tentang Nabi Muhammad kami tidak pernah bertentangan. Tapi kalian ribut cakar-cakaran. Ngaku anak-anak Tuhan. Kita ini adalah Tuhan matamu. Anak-anak Tuhan apa? Koplak. Anak Tuhan itu damai. Bukan cuma damai orang per orang, tapi damai secara akidah, damai secara ajaran. Tengok umat Islam tuh,
Begitu ada perintah, hayya 'alas shalah, mereka damai, salat berbaris rapi, sujud kompak, mereka damai. Dari cara ibadahnya aja nampak. Kalian apa? Gereja satu menghadap sana, gereja satu menghadap sana, gereja satu menghadap sini. Sudah gerejanya tolak menolak, orang-orangnya juga di dalam tolak menolak. Sadarlah itu. Jadi jangan ketidakpuasan terhadap agamamu menjadikan kau itu jadi ganas liar. Diskusi seperti ini pun kau harus ngamuk-ngamuk dan seterusnya, ngeyelnya minta ampun. Halo, semangat sore, semangat sore. Halo, 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 halo. Ini sarjana teknologi ini atau apa ini? ST. Silakan non muslim ajukan permintaan. Tema ini ya memang menggigit gitu. Tapi kalau Anda menyadari, Anda akan dapat poinnya di sini. Halo, semangat sore. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bahwa tema ini kalau diterima dengan akal, maka akan menghantarkan kalian untuk merenung. Karena satu dosa yang tidak diampuni oleh pencipta langit dan bumi, yaitu ketika datang seruan kepada hambanya, lantas mereka justru tidak menyembahnya, justru menyembah kepada makhluk ciptaan yang lain. Nah, disitulah Tuhan akan murka semurka-murkanya. Semangat sore. Selamat siang. Ya, Katolik, Protestan, Islam. Bukan Katolik, Islam. nggak lucu. Jadi gitu teman-teman sekalian. Kalau misalnya Nabi Muhammad yang salah, artinya iblis menggunakan nama beliau untuk menjerat manusia, yang pada endingnya manusia yang dijerat menyembah kepada Sang Khalik pencipta langit dan bumi. Cobalah sembahan umat Islam itu mana? Mau dikatakan itu iblis, sementara kami menyembah kepada Sang pencipta langit dan bumi. Apa buktinya? Tengok umat Islam, ada nggak mereka menyembah makhluk? Nggak ada, karena hanya ada dua esensi. Esensi Khalik, esensi ciptaan atau makhluk. Islam menyembah apa? Ada Islam itu menyembah makhluk? Nggak ada. Kamu mau mencari sembahan Islam itu mana? Nggak ada kan? Kamu lihat, nggak ada. Nggak ada kan? Artinya bahwa murni, memurnikan keyakinan, kepercayaan terhadap pencipta langit dan bumi. Pejamkan matamu, pasti kau sadar bahwa ada pencipta langit dan bumi ini. Tapi jangan kau kotori dengan kau nisbahkan kemudian ingatan itu terhadap sosok. Entah itu sosok pohon, sosok batu, sosok sungai, sosok gunung, sosok manusia, binatang, atau apapun itu. Tapi murnikan semurni-murninya ingatan kepada pencipta. Duhai Dikau yang maha pencipta. Sudah selesai. Karena pencipta itu maha melihat, maha mendengar. Jadi kita tidak kemudian menyandarkan keimanan kita kepada satu objek. Nah, cium batu bukan menyembah. Nih cium HP, bukan nyembah HP. Yang kami sembah itu Sang Pencipta langit dan bumi. Sang Pencipta, bukan ciptaan. Kami memurnikan akidah. Jadi kalau Nabi Muhammad dipakai oleh iblis untuk menjaring pasukan-pasukan iblis ke neraka, berarti Nabi Muhammad kudu memperlihatkan sembahan kami itu yang mana.
Sembahan kami itu yang mana, dan yang mana pada poin penyembahan itu merujuk kepada ciptaan. Coba tutup mata, pegang pulpen, gambarkanlah Allah yang kita sembah itu dengan pikiran. Mulai 1, 2, 3, kita gambarkan Allah itu ya, tanpa membentuk Allah dengan karikaturnya atau miniaturnya atau apapun itu. Pejamkan mata, hadirkan Allah. Kalau kita bisa bentuk Allah itu, maka pulpen simpan di kertas, lalu kemudian kita bentuk dia. Mau dibentuk seperti apa? Tidak bisa. Kita ingin membentuknya seperti apa? Kita ingin membentuknya. Kita nggak bisa membentuk Allah. Ketika kita mengangkat tangan, Allahu Akbar, duhai Engkau wahai hakikat yang maha besar. Gambarkan apa yang kita ingin gambarkan di sini. Tapi hati melihat Allah, dan Allah melihat hambanya. Kita sedang terkoneksi dengan hakikat pencipta, karena sejatinya hati ini connect dengan pencipta kita. Gimana ceritanya kita mau menggambarkan Allah itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kayak mana tangan ini mau bergerak menggambarkan Tuhan alam semesta? Apa yang kita mau gambar di sini? Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa yang ingin kita gambarkan? Gak ada. Berarti murni kita menghadap menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Tapi kalau saudara kita Kristen di gereja, kira-kira yang mereka bayangkan ketika mereka memanggil Tuhan mereka, yang pertama yang mereka bayangkan roh, yang kedua mereka bayangkan anak Maria, yang ketiga dia bayangkan merpati. Apakah Tuhan kayak gitu? Apakah pencipta langit dan bumi begitu? Gak bisa kan? Gak bisa. Kalau kita misalnya menggambarkan, misalnya gini, mereka memanggil Tuhan mereka, Yesus, Tuhannya saudara Kristen, pencipta langit bumi. Digambarkan dalam hatinya bentukan Yesus itu. Apa yang terjadi? Bisa jadi begini kan keadaannya? 2 kaki, 2 tangan, rambut, dan seterusnya. Jatuhnya kepada siapa? Makhluk. Dia tidak sampai kepada pencipta. Nah, yang diseru ini sampai nggak ke dia yang menyeru. Sementara dia makhluk, dia manusia. Mendengar nggak? Kalau Allah kan jelas, Anallahu Sami Alim. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Yesus yang mereka sembah maha mendengar, maha mengetahui enggak? Ya enggak, berarti kandas. Gitu. Jadi di Islam itulah semurni-murninya akidah, semurni-murninya agama, keyakinan terhadap pencipta langit dan bumi. Anda yakin pencipta langit dan bumi itu ada? Ada. Maha enggak? Maha. Mendengar enggak ketika Anda sembah? Mendengar. Tanpa Anda melihatnya, apakah dia mendengar? Iya. Apakah dia melihat? Iya. Berarti tugas Anda apa? Ya menyembah aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mendengar enggak? Mendengar. Melihat enggak? Melihat. Lu lagi ngapain? Menyembah. Apa katanya? Hambaku sedang menyembahku tanpa menduakanku dengan makhluk yang lain, dengan ciptaanku. Itu Islam. Tapi kalau kalian panggil namanya aja sudah dalam bayangan manusia.
nggak sampai ke Tuhan, nggak sampai kepada Tuhan. Nah, itulah parahnya. Jadi kalau Nabi Muhammad yang dipakai, itu mustahil. Kenapa? Pada saat umat Islam beribadah menyembah kepada hakikat pencipta, umat Islam tidak menyandarkan kepada sosok, kepada bentuk. Nah, bagaimana dengan kalian yang menyembah dalam nama Yesus? Siapa yang kalian sembah? Yesus yang pertama. Yang pertama yang kalian sembah bernama Yesus. Yesus itu manusia. Yang kedua, Yesus tidak pernah meminta disembah. Yang pertama, Yesus manusia. Yang kedua, Yesus tidak pernah minta disembah. Lalu siapa di balik yang kalian panggil Yesus ini? Kalau Yesus tidak pernah minta disembah, lalu siapa yang kalian sembah di balik nama Yesus? Siapa yang kalian sembah di balik nama Yesus? Siapa yang menggunakan nama Yesus ini untuk disembah? Ayo. Ayo. Siapa yang memakai nama Yesus untuk disembah? Itu pertanyaan jelas itu. Kalau kalian menyembah yang ada di balik nama Yesus ini dengan Yesus, Yesus tidak pernah minta disembah. Tuhannya Yesus tidak bernama Yesus. Tapi satu hal, Yesus pernah berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalian terbukti menyembah Mesias, bukan? Adakah Yesus minta disembah? Adakah Tuhannya Yahudi bernama Mesias? Renungkanlah di situ. Kalau Yesus sendiri pernah mengatakan penyesat memakai namanya, pertanyaannya, siapa di balik nama Yesus yang kalian sembah di hari Minggu? Ya, coba renungkan, pikirkan. Jadi jangan naik ke sini ulangan 18, namanya ulangan 18, ulangan 18. Kau menolak dan kau keterima, itu berarti kau sudah Muslim. Menolak, tapi jangan ngeyel. Kembangkan diskusi itu sehingga terbingkai menjadi sebuah nilai edukasi gitu loh. Halo, selamat sore. Semangat sore. Semangat sore. Halo. Halo. Semangat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka kamera, silakan. Oke. Temanya apa, Bang? Iblis nyamar Nabi Muhammad atau iblisnya nyamar Yesus? Narasimu, Mas, judulmu salah, bukan nyamar. Ganti judulnya. Buka kameranya, buka kameranya. Silakan. Nanti tinggal Anda kembangkan apa yang Anda maksud gitu. Silakan aja bernarasi dulu. Apakah iblis datang memakai nama Nabi Muhammad atau nyamar Nabi Muhammad, ataukah iblisnya justru nyamar jadi Yesus sehingga kalian cakar-cakaran antar internal kalian sendiri ribut. Silakan. Narasimu terlalu primitif, Bang. Udah, buka kamera. Mungkin primitif, tapi paling tidak poin saya sampai. Silakan buka kamera. Terlalu primitif cara berpikirmu, Bang Zuma. Gak apa-apa, tidak masalah itu. Judulmu saja ini. Ya udah, nggak apa-apa. Silakan Anda buka kamera. Kurang buka kamera. Dikembangkan. Hah? Sabar dulu. Oke. Silakan. Kita buka kamera, teman-teman. Oke. Gimana? Cocok? Cocok. Apa ini? Mana wajahnya mana? Kita lanjut, Bang. Wajahnya mana? Aduh, sebentar, pakai masker dulu, sabar. Iya, silakan.
Silakan bosku, nanti Anda boleh bebas mau mengekspresikan pandangan Anda terhadap Islam, silakan. Dan jangan bias dari tema. Kalau begitu juga saya. Islam ini masih sangat primitif, ya. Silakan aja. Nanti isi diskusi dan cakupan dari menilai Bible itu, aduh, gimana ya Bang ya, saya mau bilang. Iya. Kalian ini sakit ingatan sebetulnya. Oke, nggak apa-apa. Kalian nggak ngerti sejarah, inilah kurangnya kalian. Artinya kami tinggal menunggu bagaimana orang yang berkualitas menyampaikan kekurangan yang Anda maksud. Silakan. Kalian masih sakit ingatan, sabar dulu. Boleh. Anda boleh mengklaim apapun itu, silakan. Buka kamera, narasinya dibangun. Ingat untuk membangun ya. Silakan aja. Anda mau ngomong apapun terhadap Islam, terhadap kami, boleh. Tapi kasih data. Gitu. Nilai edukasi harus muncul di sini. Kalau cuma mau ribut-ributan, mending ke ini dapat tua. Halo. Oi. Halo. Semangat sore. Halo, semangat sore. Tunggu aku turun dulu, cari masker dulu aku dulu, sabar. Semangat sore Bang. Sore. Katolik Protestan. Katolik. Silakan buka kamera. Oke. Silakan, ini pertemuan kita yang kedua setelah semalam. Anda masuk ke tema, nanti saya tanggapi. Silakan. Masih hafal ya Bang? Silakan. Iblis nyamar sebagai Nabi Muhammad atau iblis nyamar sebagai Yesus untuk menjerat manusia menjadi pengikutnya ke neraka. Silakan. Pertanyaanku yang semalam itu Bang, jadi percaya nggak bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih? Saya nggak percaya Bang. Kan udah ku jawab semalam. Sudah ku jawab loh. Terus yang disebutkan Isa di dalam Quran itu apa? Nabiku yang datang di tengah kaumnya Bani Israel, lahir tanpa ayah. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Seorang nabi yang diberi ketetapan-ketetapan kepada kaumnya Bani Israel. Terus dia dilahirkan dari? Maksudnya? Dia dilahirkan oleh siapa? Ibunya Maryam. Terus dia punya ayah nggak Bang? Nggak ada. Jangankan ayah, tunangan ibunya aja nggak ada. Percaya kalau seperti itu? Percaya, itu iman saya. Mau kau gorok leherku pun saya akan goyah. Nah, saya percaya. Jangan ragu. Ya, saya juga meyakini sama. Terus kenapa dituhankan kalau gitu? Maksudnya? Kenapa dituhankan? Kenapa dipercaya kalau ditusah hakikat dengan ilahi, pencipta langit dan bumi? Kalau memang sama. Nah, kalau kami mengimami bahwa Isa itu ya anak Tuhan. Oh salah, berarti beda kita. Yang Anda maksud itu berdasarkan Quran, yang Anda sembah itu iblis menurut Quran. Anda kan patokannya Nabi Isa tuh. Jadi yang kalian sangka Nabi Isa itu iblis dalam kaidah Al-Quran. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka, yang terkutuk. Poin pertama dari Quran. Dari kitab saudara, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil Tuhan kepadaku, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Tetapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian loh. Kalian semua pembuat kejahatan. Berarti selama ini kalian salah sembah. Yang kalian sembah hanya nebeng nama Yesus, biar tenar, biar cepat meraup pengikut, penyembah. Karena kalau memakai nama lain, orang-orang ogah. Tapi kalau nama Yesus yang dipakai, banyak yang terjerat di situ. Nah, faktanya Yesus mengusir kalian. Itulah bukti bahwa kalian sangka yang kalian sembah itu adalah anak Maria. Padahal bukan. Salah kalian itu.
Terus gini Bang, aku mau nanya. Terus setiap hari Pantekosta, kenaikan Isa Al-Masih yang di kalender itu Abang percaya bahwa itu Isa atau Yesus? Saya tidak terlibat di situ. Saya terlibatnya di Al-Quran. Nah, tapi kalau setiap hari tanggal merah kok ikut? Bahkan itu peraturan pemerintah. Oh, gitu ya. Kalau Maulid kalian libur juga kan? Maulid libur. Berarti percaya juga kepada Nabi Muhammad. Pak, iya Pak, aku ya Pak. Aku lintas ya. Gitu. Berarti tetap beda ya Bang Zuma. Beda. Isa dengan Yesus beda ya. Beda. Jangankan dengan Nabi Isa, Yesus yang ada di Bible dengan Kristus yang kalian sembah di gereja itu aja beda. Jangan sangka yang kalian sembah di gereja itu anak Maria, bukan. Cuman namanya yang dipakai oleh sosok itu, tapi bukan orangnya, beda. Yesus tidak mengenal kalian, dibilang. Nama Yesus kalian pakai, tapi isi dalamnya bukan Yesus. Jadi dia seperti kalomang, cuman cangkang yang Yesus, tapi isi dalam bukan. Begitu nanti di hari terakhir, kalian akan datang ke Yesus nih. Dulu di dunia kami menyembahmu loh, memanggilmu Tuhan, bermujizat, bernubuat. Apa kata Yesus yang kasih? Oh sorry maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa nggak malu kalau sudah digituin sama Yesus? Jadi pendapatnya Bang Zuma dengan pendapatnya Ustadz Felix Show beda ya? Apa kata beliau? Ya kalau Ustadz Felix Show mengimam bahwa Isa ya benar, seperti yang tertulis di Quran itu. Ya memang Isa benar seperti yang tertulis di Quran. Dan menanti hari terakhir pada waktu. Oh memang betul. Yesus itu dalam pandangan dia sebagai orang yang memberi nasihat kepada muridnya Bani Israel, dia yang datang nanti. Dia yang datang di Al-Quran. Nabi Isa datang untuk yang terakhir, untuk yang kedua kalinya. Iya betul. Maka yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Berarti Abang percaya ya kalau Nabi Isa itu adalah Nabi terakhir ya? Nabi Isa Nabi terakhir. Nah itu tadi kan Nabi Isa itu terakhir. Nabi Isa itu turun untuk menjalankan instruksi Nabi terakhir. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Sungguh beliau akan datang sebagai pertanda hari kiamat. Nah kan katanya Isa yang datang terakhir. Memang Nabi Isa yang akan datang terakhir. Betul. Memang membunuh Dajjal orang-orang yang menyembah dia, menuhankan dia. Berarti Abang kan percaya kan kalau Nabi Isa itu adalah Nabi terakhir. Nabi terakhir gimana? Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Sebagai Nabi terakhir, beliau dalam ajarannya mengatakan poin-poin. Salah satu poin adalah aku Nabi Muhammad mengabarkan kepada dunia bahwa Tuhan langit dan bumi akan mengutus Nabi Isa alaihi salam sebagai tanda datangnya hari kiamat. Itu ajaran terakhir dari Nabi Muhammad. Setelah berjalannya waktu, ajarannya benar-benar teraplikasi. Isa benar-benar turun sesuai dengan ajaran terakhir. Turun Nabi Isa. Salah satu mujizatnya Nabi Isa apa, Bang? Beliau mampu kemudian berbicara pada masa bayi. Apalagi selain itu? Itu aja dulu. Membangkitkan orang mati? Membangkitkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Menyembuhkan orang buta? Iya. Yakin Abang percaya Nabi Isa? Yakin Nabi Isa, yakin. Kami Muslim digorok pun tidak akan pernah berubah. Nabi kami Isa alaihissalam diutus kepada kaumnya Bani Israel sebagai pertanda bahwa masih ada rasa kasih sayang Tuhan kepada mereka, tapi tetap saja ditolak. Itu adalah misi penyelamatan terakhir sebelum datang misi penyelamatan Nabi Muhammad. Tapi masih ditolak juga. Berarti nabi terakhir tetap Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad. Terus nih, Nabi Isa datang terakhir itu karena menjalankan perintahnya Nabi terakhir gitu. Ya, menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi terakhir. Dan beliau datang untuk menghakimi orang-orang yang telah menuhankan dia di hadapan Tuhannya. Ada yang terdakwah, maka dia datang sebagai hakim. Siapa yang terdakwah? Kalian. Saya bersuruh menuhankan putusan Tuhan. Jadi kalau hari Minggu itu kan khusus untuk ibadat orang Kristen. Ya. Itu menurut Abang seperti apa? Yaitu ajaran pagan, mewariskan itu warisan. Iya, itu warisan dari ajaran paganisme Roma Yunani, menyembah dewa matahari. Setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu. Minggu itu kan dalam bahasa Yunani Kyriaki. Kyriaki itu adalah hari nyembah dewa matahari. Tapi kok sampai sekarang masih dipakai kalendernya? Yang pakai siapa? Yang salah kalau nyembah matahari, dewa matahari. Kalau libur, ya bagus lah itu kan keputusan pemerintah. Nah ya makanya saya kan tadi nanya, kalau yang di pemerintah itu kan setiap hari kenaikan Yesus itu kan diperingati sebagai hari kenaikan Yesus. Padahal bertahun-tahun sebelumnya itu kan ditulis bahwa itu adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Sehingga kami kan meyakini bahwa yang namanya Isa Al-Masih itu ya sama dengan yang namanya Yesus, Yesua. Yang mencanangkan kenaikan Isa Al-Masih kan itu kalian, bukan kami Islam. Pada saat itu kalian masih niru-niru Al-Quran, Isa Al-Masih. Sekarang sudah agak sedikit ada trik baru. Kalian tinggalkan Isa Al-Masih menuju kepada Yesus Kristus, orang Yunani. Bukan lagi orang Yahudi. Tapi Yesus Kristus, orang Yunani jadinya. Berarti setiap hari kenaikan Isa Al-Masih kemarin ikut merayakan. Enggak ada kurayakan Isa Al-Masih. Emang kami umat Islam merayakan itu enggak ada. Nah, setiap kalender kenaikan Isa Al-Masih itu? Kenapa? Apa hubungannya dengan kalender? Abang percaya nggak kalau dia masih hidup? Hidup, tapi dia tidak mengalami salib. Tapi percaya nggak kalau Isa masih hidup? Percaya, kan Tuhanku mengangkatnya sebelum penyaliban Nabi Isa diangkat. Dan penggantinya itulah yang kalian sembah di gereja. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Karena penyaliban terjadi, tapi terhadap Nabi Isa tidak disalib. Terus yang disalib itu yang disalib siapa, Bang? Yang disalib itu oleh mereka dianggapnya Yesus. Yang disalibkan, kalau menurut Abang siapa itu yang disalib? Yang disalib bagi mereka, kan bukan aku yang menyalib, mereka yang menyalib. Tuhan. Kan Abang katanya kan percaya nggak disalib. Iya, Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit. Yang mereka salib itu adalah yang diserupakan bagi mereka, bukan bagi aku. Yang diserupakan itu siapa? Nabi Isa diserupakan bagi mereka. Mereka sang penyalib. Sang penyalibnya ini menyebutnya Yesus. Nah, yang diserupakan itu siapa? Nabi Isa diserupakan dengan Yesus. Makanya Nabi Isa diserupakan dengan Yesus. Yesus yang kalian sembah hari ini. Justru Nabi Isa yang diserupakan dengan Yesus. Iya, kan mereka menghadiahkan siapa ke kalian? Mereka ahli Taurat yang menyalib, menghadiahkan siapa ke kalian? Menghadiahkan Isa atau menghadiahkan Yesus? Menurut mereka yang mereka salib siapa? Nabi Isa atau Yesus? Yesus kan? Ya itulah pengganti Nabi Isa. Kalau kami mengatakan ya Nabi Isa, ya Yesus. Loh, Nabi Isa terangkat ke langit. Yang menggantikannya Yesus.
Yang disalib siapa? Ya Isa. Mana ada Isa disalib? Ada-ada aja ini. Yang disalib itu Yesus. Nabi Isa selamat digantikan oleh Yesus yang kalian sembah. Terus apa hubungannya Isa dengan Yesus? Lucu Anda ini. Nabi Isa datang di tengah-tengah kaumnya. Setelah Nabi Isa diangkat, Kristen belum nongol. Yang nongol lebih dulu adalah pengarang kitab. Pengarang kitab Anda menceritakan Yesus disalib. Yang diceritakan ini bukan Nabi Isa, tapi pengganti Nabi Isa. Bukan pengarang, Bang. Lalu apa? Bukan Kalau bukan pengarang. Lalu Mereka apa? menulis mujizat Tuhan ataupun kesaksian mereka yang tertulis itu. Misalnya kayak Rasul Paulus, dia nulis apa, Lukas nulis apa. Itu wahyu enggak yang mereka tulis? Itu kesaksian mereka. Ya, berarti karangan kan? Udah berarti karangan, karena tidak berasal dari pewahyuan. Bukan karangan, karena yang melakukan itu. Lalu apa kalau bukan karangan? Ya terus kalau yang yang ditulis di dalam Quran, itu kan pewahyuan. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad mengajarkan, murid-murid menghafal apa yang diajarkan. Lalu mereka tuliskan. Ada legitimasi. Bedanya apa, Bang? Misalnya surat Al-Imran, surat Maryam itu apa? Oke, baik. Apakah itu bukan kesaksian dari Nabi Muhammad? Sekali lagi, Nabi Muhammad menerima wahyu. Oke? Yesus di dalam pandangan Kristen menerima wahyu enggak? Mujizat. Menerima wahyu enggak? Mujizat. Menerima wahyu, menerima firman enggak? Ya firman Allah. Menerima firman Allah enggak? Iya. Oke. Setelah Yesus menerima firman Allah, Yesus sampaikan enggak? Dicatat sama murid-muridnya. Ada perintah Yesus? Enggak ada. Berarti mereka menulis ya, menurut kesaksian mereka. Kesaksian siapa? Bukankah sumbernya siapa firman ini? Ya karena firman Allah itu. Sumber firman di situ siapa? Murid atau Yesus? Misalnya kayak sumber firman di situ murid atau Yesus? Sumber firman. Ya. Ya Yesus. Yesus ke penulis ada hubungan nggak? Ya ada karena muridnya. Loh, bukannya penulis menerima dari murid? Penulis menerima dari murid. Penulis itu kan sesuai dengan kesaksian mereka. Kesaksian gimana? Loh, ya kan yang menyaksikan. Contoh. Terus menghidupkan orang mati. Contoh. Apakah Lukas hadir pada saat Yesus memberitakan firman? Ya ada. Begitu juga Markus. Semua. Karena menurut kesaksian mereka. Oke, tengok dulu. Makanya Yesus, yang namanya Santo Petrus, dia menjadi yang namanya gereja itu adalah apostolik, gereja yang satu. Itu Lukas mencatat Yesus sunat hari ke-8. Oke. Informasi dari mana Lukas terima? Ya ada di suratnya. Dari mana dia terima karangan dari kesaksiannya dia? Dari kesaksian dia? Iya, karena berarti dia menerima firman Allah. Berarti Lukas melihat kelamin Yesus. Wah, kejauhan itu, Bang. Ya, saya kan ditanya, apakah itu karangan? Saya katakan karangan. Saya ingin buktikan ke Anda kalau itu karangan. Bukan pertanyaan karangan. saya. Beda antara karangan dengan kesaksian. Baik. Kalau kesaksian itu yang ditulis sesuai firman Allah. Yang disebut karangan itu, yang terjadi kepada yang disebut karangan itu adalah karya pribadi. Itu karangan. Itu karya pribadinya Yesus. Nah, Yesus pernah menceritakan. Mana Injil Yesus? Mana Injil Yesus? Ya banyak, mana Injil Yesus?
Bahkan semua yang ditulis oleh para muridnya itu benar. Berarti Injil murid. Injil murid kan? Lukas karangan siapa? Ya yang nulis Lukas. Berarti karangan Lukas. Ya. Oke. Anda harus terima itu ya. Karangan Lukas. Jangan lagi diputuskan itu. Karangan Lukas. Pertanyaan saya, dalam karangan Lukas mengarang kalau Yesus sunat hari ke-8. Tahu dari mana Lukas? Ya mesti ada melakukan kesaksian dia. Lukas lihat kemaluan Yesus. Surat apa? Lukas itu tertulis. Lukas 2. Lukas melihat Yesus pada saat disunat. Ya pasti melihat. Ada dalil, ada pembuktian bahwa Lukas sudah dewasa menulis Yesus masih bayi hari ke-8. Ada pembuktian kebenaran. Ini loh Bang, yang apa namanya surat. Ya kan? Nah, itulah aku bilang karangan. Tepuk tangan untuk Bang Suma. Bukan karangan. Loh, makanya saya tanya. Yang ditulis karena firman Allah. Keautentikan daripada pemberitaan itu, apakah Lukas sudah dewasa, sudah menulis, sementara kitab Lukas ditulis di antara tahun 60-an. Yesus disunat hari ke-8, abad pertama. Berarti selisih 60 tahun lebih. Lukas menulis Yesus disunat hari ke-8 itu gimana? Matanya sudah ada di situ di abad pertama, Lukas. Matanya menjulur. Makanya saya nanya di dalam surat Lukas itu nomor berapa? Matanya Lukas di tahun 60 mundur ke belakang. Ke tahun 1 Masehi melihat di puskesmas ada seseorang Tuhan, nonotnya dipotong gitu maksudnya. Habis itu kembali matanya lagi. Ya, mungkin yang namanya para rasul itu tidak sesuai dengan apa yang jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, kitab yang Anda imani itu adalah karangan pribadi. Oh ya, bukan karangan. Lukas terima dari mana informasi Yesus sunat hari ke-8? Kesaksiannya Lukas berarti kalau gitu. Karangan Lukas pribadi. Karangan Lukas pribadi kan. Jadi Lukas dapat informasi dari mana? Yang lain selain Lukas apa Bang? Lukas dulu. Oh enggak, selain Lukas. Jangan Anda menyiksa diri Anda. Lukas saja dulu. Nanti kalau saya tanya lain, muntadara nanti. Ya enggak. Lukas saja dulu. Apakah Lukas hadir pada saat Yesus prosesi sunat? Makanya saya tanya Bang, Abang percaya enggak kalau Nabi Isa itu bisa membangkitkan orang mati? Kalau itu saya percaya, Lukas yang tidak percaya. Suratnya tahu nggak yang ditulis oleh penetapan buku? Tahu, Maria, Yohanes. Oh, iya tahu. Nomor berapa? Yohanes 11. Itu dia. Iya, saudara Maria dibangkitkan. Lazarus bangkitlah, Lazarus bangkitlah. Tertulis begitu. Pertanyaannya, dari mana Yohanes tahu? Ya dia menyaksikan. Di mana dia menyaksikan? Ya pas kejadian itu. Terus kenapa penulis mengatakan? Kenapa dia mengatakan? Penulis mengatakan mengumpulkan kesaksian-kesaksian. Kalau dia menyaksikan. Loh, yang namanya semua itu kan rangkaian cerita, Bang. Ya, berarti karangan pribadi. Bukan karangan pribadi. Kenapa kalau dia tidak mengarang, berarti ada legitimasi dari Yesus kepada penulis Yohanes? Ada. Gimana? Kalau bukan karangan pribadi, berarti Yesus memberikan legitimasi, pengesahan, validasi terhadap tulisan buku Yohanes. Ada. Ya ada, suratnya. Tolong tunjukkan di mana Yesus memberikan validasi tentang buku Yohanes. Dibilang itu tuh kesaksian yang ditulis oleh para berarti murid. Tidak ada validasi, berarti karangan penulis Yohanes. Ya karena dia menyaksikan, dia ditulis. Kata siapa dia menyaksikan? Ya yang menulis itu. Kata dia kan? Ya kan kesaksian mereka sebagai firman sekarang Allah. Penulis Yohanes mengatakan dia mengumpulkan kesaksian-kesaksian. Yohanes 24 nomor 26. Justru penulis Yohanes ini mengumpulkan kesaksian-kesaksian orang. Kesaksian orang gimana sih, Bang? Baca dalilnya makanya. Ya enggak.
Baca Yohanes 24 nomor 26. Udah, poinnya tuh abang percaya nggak kalau Isa itu adalah Yesus? Makanya saya katakan tema ini akan menghantarkan saudara-saudara kami Kristen itu untuk apa istilahnya itu ya, untuk menyadari ternyata kita sudah terlalu jauh melangkah ini. Terlalu jauh melangkah. Tetap sampai hari ini saya mengimani, Bang. Justru iman Anda inilah jeratannya. Enggak, dan Loh, kok enggak pula? Loh, karena apa yang ditulis oleh para kesaksian para rasul itu, yang ditulis itu berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Isa. Ya Di mana itu tertulis? Di mana tertulis pengesahan Isa terhadap buku-buku yang Anda sebut kitab kanon? Kok pengesahan? Loh, Bung, Nabi Musa mensahkan Taurat. Nabi Muhammad mensahkan Al-Quran. Nabi Isa mensahkan Injil Allah yang datang kepadanya. Tidak pernah mensahkan Yohanes, Matius, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Terus Anda datang menggadaikan kepercayaan Anda terhadap buku-buku karangan-karangan orang yang tidak dikenal. Lalu Yesus hanya dijadikan sebagai tokoh yang dijual di dalamnya supaya laris. Adakah Yesus mengenal itu semua? Tidak. Yesus tidak mengenal buku-buku itu. Tapi namanya dipakai untuk menjerat orang-orang masuk sebagai pengikut. Tapi yang mereka sembah bukan Tuhan. Makhluk asing yang bernama Yesus Kristus. Itu nggak beda, Bang. Kayak misalnya biografi Jenderal Soeharto, ya kan? Apa Pak Harto juga melegitimasi orang-orang yang nulis tentang biografi dia? Kan nggak juga. Buku seabsah apapun, sepalit apapun buku tentang Soeharto, tak ada orang yang pernah mengakui buku itu sebagai firman Tuhan. Kalau sebagai objek pembelajaran, submateri sejarah, sah-sah saja, siapapun boleh. Seperti saya. Ya, seperti saya membaca Bible. Saya jadikan Bible itu sebagai referensi sejarah. Dulu pernah ada penulis bernama Lukas menceritakan tentang cerita ini. Tapi saya tidak pernah. Saya tidak mengimaninya sebagai firman Tuhan. Nah, saya kan mengimani apa yang diceritakan. Disitulah deritanya. Deritanya itu di situ. Deritanya Anda di situ. Wong nyatanya apa yang ditulis oleh mereka juga baik bagi kami. Sama ketika ada orang mengimani tentang buku-buku yang bercerita tentang Soeharto. Ya saya percaya catatannya adalah firman Tuhan. Mau apa? Nggak boleh Anda larang saya. Sah-sah saja. Loh, Abang nggak boleh melarang Abang untuk itu mengimani. Yang melarang siapa? Melarang kita untuk mengimani itu. Yang melarang siapa? Nah tadi Abang cerita itu. Saya mengatakan bahwa itulah iman buta. Kepercayaan yang tidak berdasar terhadap pengesahan tokoh yang diceritakan terhadap buku itu. Anda mau mengimani, itu derita Anda. Dan saya mengimani itu karena ajaran yang diberikan kepada kami sebagai orang yang mengimani. Silahkan saja. Ini kan makanya. Ini kita diskusi kan? Poinnya kan diskusi. Makanya kan, poinnya begitu. Iya, poinnya menghormati. Poinnya adalah saudara mengimani agamaku. Saudara mengimani sebuah buku. Itu terserah wong yang mau nanggung dosa itu masing-masing orang. Makanya kalau kami saudara mengimani sebuah buku, itu ya kami kan gitu. Mengimani sebuah buku yang tidak ada validasi. Jadi harus saling menghormati. Kenapa pakai Isa kalau gitu? Kenapa? Kan Anda mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu. Agamaku. Terus kenapa kau ambil agamaku? Ya, kena kau kan? Itu kan bahasanya. Loh, memang ada Isa di dalam Bible? Loh, memang sejarah peradaban agama semua dari mana saya tanya? Enggak, saya tanya dulu. Memang ada Nabi Isa dalam Bible? Enggak nyambung, Bang. Susah. Abang yang enggak nyambung karena kebiasaan agama Anda. Agama Anda itu suka nyamar-nyamar. Comot kitabnya Yahudi, masuk ke Indonesia, comot lagi Quran. Enggak puas dengan menggunakan kitabnya Yahudi, enggak puas. Itu kita sebagai pemeluk agama itu saling menghormati, Bang. Kalau belajar menghormati, Bang,
mulailah dari Anda. boleh, cuman nggak boleh menghakimi gitu loh Bang. Bedakan Kalau saya- menghakimi, mohon maaf ya. bedakan Mohon maaf, menghakimi dengerin saya dengan dulu Bang. Dengerin dulu bedakan saya, Bang. menghakimi dengan menjabarkan fakta kebenaran. Beda itu. Tapi saya boleh saya sampaikan ya Bang. Abang seperti ini kami sebagai orang Kristen itu lebih seneng karena apa? Itu justru menguatkan iman kami. Ya bagus, berarti Anda harus berterima kasih sama aku. Berterima kasih sama aku kan? Loh, saya terima kasih karena Ya abang udah sudah selesai. menguatkan iman kami. Iya Gitu. syukur, alhamdulillah. Nah, Syukur. alhamdulillah. Dan Saya juga apa- mengucapkan alhamdulillah. Dan apa yang saya sampaikan ini juga menguatkan iman umat Islam supaya mereka tidak jatuh kepada misi kekristenan itu. Sama. Karena mereka sudah tahu ternyata Kristen itu agama yang tidak sampai ke Yesus. Kitab-kitab orang Kristen itu ternyata tidak sampai ke Yesus. Artinya agama Kristen dan kitabnya serta Tuhannya adalah serba ilegal. Umat Islam tahu. Kan kau menghakimi lagi. Loh, kan itu faktanya. Dengan penjelasan saya Anda bahagia, Anda semakin kuat. Dengan penjelasan saya juga umat Islam semakin tahu bahwa ternyata Kristen ini adalah agama ilegal. Yesus tak memberikan kemudian Kan legalitas. menghakimi Bang. Kan Ada nggak Yesus. boleh menghakimi keyakinan Bukan orang. menghakimi, Abang. Anda kan memberikan manifestasi. Tapi kami terus terang terima kasih Bang. Abang Nah seperti itulah ini. yang saya sampaikan ketika Anda Ini berterima kasih dengan justru poin-poin itu. menguatkan iman kami, Umat kan gitu. Islam juga berterima kasih kepada Bang Suma karena dengan penjelasan saya iman mereka semakin kuat dan mereka tahu bahwa ternyata Kristen itu agama ilegal. Yang pasti Bang, yang Kan saya gitu. imani itu menurut Anda tidak kami, boleh membantah itu, ajarannya Anda nggak baik boleh masuk ke bagi ranah kami. itu. Benar nggak Karena teman-teman apa? di bawah? Mengajarkan Setelah kasih. Bang Suma menjelaskan seperti ini, kalian tahu bahwa Kristen itu agama ilegal dari Yesus. Bible adalah kitab ilegal. Ketuhanan Yesus adalah ketuhanan ilegal dari Yesus. Benar nggak? Coba dijawab teman-teman di bawah. Tuh, Tapi semua bilang ajarannya benar. bagus. Semua agama baik menurut saya. Tuh, Hanya semua orang orang-orangnya di bawah aja yang mengatakan bilang- benar. Tuh, berarti apa yang saya sampaikan itu diterima dengan baik. Semua agama mengajarkan kebaikan, Bang. Tapi tidak semua agama itu benar. Loh, kok semuanya agama benar? Loh, Ya, iya dong. yang namanya agama itu ya mengajarkan kebaikan tergantung Ya, orangnya. Wong memang. Tuhannya itu satu kok. Memang, tapi tidak kebaikan itu harus benar, belum tentu. Tuhan itu satu. Yang Ya, terus Tuhan kenapa Anda masing-masing. jadikan menjadi 3 kalau 1? Kenapa jadi 3 kalau 1? Nah, sekarang saya tanya Bang, Tuhannya orang Buddha apa? Mereka menyembah Buddha. Siddhartha Gautama. Orang Hindu apa? Mereka menyembah Krishna, Rahma, Siwa. Tuhannya orang Konghucu apa? Aku nggak tahu kalau Konghucu. Mas Bagio, mungkin. Berarti negara juga salah Bang. Kenapa? Nah, karena dia mengakui beberapa agama. Terus? Loh, makanya saya bilang kan agama itu Kok salah? Kok salah? Kalian yang tidak tahu diri. Negara ini, dengar. Negara ini berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya kalian tahu diri dong. Tuhan kalian 3. Angkat kaki kalau perlu. itu kalau itu beda cerita Bang, bukan 3. Beda cerita lagi. Tuhan itu ya satu. Kalau 1 kenapa sembahan saudara 3? 3 itu apa? Ya 3 itu apa? Jawablah, Anda yang tahu, jangan malu-malu. Kita semua udah pada tahu kok Kristen Tuhannya 3. Mau Anda mengatakan 1 siji, tak ada itu cerita, cuma di mulut doang. Praktiknya tolu. Itu ajarannya baik Bang. Apa? Ajarannya penuh kasih. Mungkin karena Tuhannya 3. Digabung kan akhirnya kasihnya maksimal. Ya pesan saya. Saya belum pernah melihat ada kasih di Kristen. Yang mana itu? Jujur saya bilang. Taruhlah misalnya nih, ada orang Islam mau masuk Kristen. Setelah dia masuk Kristen, apa yang dilakukan? Mana cerminan kasihnya di situ? Diajarkan kemudian ke gereja. Nabi-nabi tidak pernah mengajarkan itu. Diajarkan sembahyang hari Minggu, nabi-nabi tidak pernah mengajarkan itu. Ya kasihnya di mana? Itu Bang,
kalau ada bencana bagi-bagi Indomie. Oh itu, gitu. Ya udahlah kalau itu yang dibilang kasih. Bagus sekali kasihnya. Bagi-bagi Indomie doang. Mau secantik apapun, mau sehebat apapun, kalau sudah tidak menyembah pencipta langit dan bumi, udah gugur itu bang. Sehebat apapun kalian kasih. Hai, kasih. Endingnya kita lihat. Mau kalian kasih, tersenyum sepanjang hari, begitu tidur tersenyum terus kepada dunia. Lihat apa yang mereka sembah, itu dulu poinnya. Halo, selamat sore. Halo. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan, diskusi kita. Ujung-ujungnya jangan nangis kayak tadi ya. Jangan nangis, harus kuat. Jangan putus asa. Ajarkan poin kebenaran dari agamanya, silakan. Halo. Halo, saya muslim bang, muslim, aman-aman muslim. Emang ada yang kacau? Hah? Emang ada yang kacau? Apa bang? Kagak kedengaran bang. Muslim kan? Iya muslim, aman-aman muslim. Aman. Jadi mau ceramah atau apa ini? Gak ada bang, tadi iseng aja naik ke atas. Oke, dibawa aja ya bang ya. Iya. Oh iya, assalamualaikum. Kasih. Senang aku kalau anak muda nyimak dialog-dialog kayak gini. Senang kali pun kalau perlu anak muda itu kumpul. Dulu pernah saya katakan kita akan buka sesi untuk Gen Z, tapi belum, karena waktu itu sempat kita buka bukan anak muda yang naik, bapak muda. Bapak muda yang naik. Halo, semangat sore. Halo. Assalamualaikum, sore bang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa ya bang ya. Siap. Saya nyimak bang. Oke, siap. Thank you abangku, thank you. Kalau bisa jangan minta dulu sampainya Pak Bom bersalin baru naik. Halo. Semangat sore. Halo. Bang Apip. Halo, selamat sore. Mbak Rolin. Halo, selamat sore ya. Katolik, Protestan, Advent, Ya, Pantekosta. Iya, sore bang. Saya Protestan ini. Iya. Iya. Bisa buka kamera. Halo. Sebentar saja bang Gima. Ini kita sebentar saja. Hanya mau kita ini aja. Apa itu? Gima ini semakin lama semakin ngawur kayaknya. Apapun penjelasan kita sudah tidak mempan lagi. Seperti itu. Dan saya ingatkan juga kawan-kawan, penjelasan kita kalau Bang Juma ini sudah tidak mempan lagi. Karena apapun yang kita sampaikan
jawaban tambahan ya Bang Jumail sudah ngawur. Gak bisa bang, kalau kejahatan itu mau menghantam kebenaran susah. Jadi mau sehebat apapun kalian mendoktrin dengan kejahatan yang terpola, itu mustahil bisa melumpuhkan logika sehat manusia. Seperti Anda susah membuktikan ini adalah Anda bisa membuktikan ini adalah duren, iya. Maka Anda bisa membuktikan bahwa yang kalian sembah itu adalah Tuhan. Ah, segitulah beratnya. Seperti ya, seperti putus-putus abangku. Cari komal cari akun yang bagus, cari jaringan, kita perang logika di sini. Silakan. Halo saudara Mastra. Putus-putus suaranya saudara Rolin. Iya. Mastra, Katolik Protestan. Islam bang. Ada yang ingin disampaikan? Enggak bang, coba iseng bang. Oke, dibawa ya bang ya. Oke, makasih bang. Makasih. Manisnya Bang Zuma hari ini. Oh, aku bisa begitu terus setiap hari ya. Islam ya bang ya? Iya Islam. Boleh saya minta izin abang dibawa aja? Boleh. Cakep kali Bang Zuma. Benar-benar. Aku udah tingkat wali itu. Sedikit lagi aku jalan di atas air kalau sudah sampai level itu. Halo saudara Seren. Halo saudara Seren. Halo. Apa? Saudara Rolin masih gangguan bang. Jaringannya putus-putus. Abangku yang ganteng tapi jelek. Keluar ya. Putus-putus. Sakit kuping bang. Halo. Gimana ini? Ya. Halo. Woi. Apaan tuh kau? Mau nanya ini. Apa itu? Kenapa Yesus itu diciptakan? Kenapa Yesus diciptakan? Bang. Iya Bang Juma. Kenapa Bang Juma? Untuk menyelamatkan Bani Israel. Kenapa harus diselamatkan dia? Karena mereka bangsa pilihan. Pilihan siapa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memilihnya? Sebagai ujian bagi dunia dan ujian bagi mereka. Lantas apa gunanya umat Islam? Umat Islam datang sebagai juru selamat terakhir untuk bumi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam kompak selalu. Terima kasih Bang Juma. Oke. Assalamualaikum. Saya dari Medan. Oh, Horas Majua-Jua. Dari Medan. Horas bujur. Bujur. Oke lah gitu. Oke saudara. Bujur mulala. Oh, Salam Bang Juma dari Medan. Oke, thank you. Horas. Yo, assalamualaikum. Manis sekali Bang Zuma hari ini. Mungkin karena semalam dapat kiriman satu kontainer baju kaos dan kemeja. Makanya manis sekali hari ini Mas. Oh, kok begitu terus Bang Zuma. Muslim ya Bang? Iya. Izin Bang, boleh saya turunkan di bawah? Aku jadi wali, aku jalan di atas air kawan-kawan. Manis sekali mulutku. Halo, selamat sore. Apakah di sana Muslim? Sama kita Muslim. Sahadat yuk Bang. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore Zuma. Katolik Protestan. Enggak, aku sedikit aja, aku sih Islam nih ya. Sedikit aja aku ngomong, sedikit aja boleh kan? Boleh. Kenapa sih yang kebanyakan yang naik di atas ini, yang umat Kristiani nggak mau dicerahkan ya otaknya itu, selalu menghujat, itu aja cuma. Maunya cerahlah dikit otak itu, biar tahu kebenaran gitu maksud aku. Itu aja cuma. Iya, makasih abangku, makasih. Hati-hati di jalan Bang ya. Oke, sip. Kita turunkan. Manis sekali mulutnya Bang Sum.
Permisi ya bang, aku turunkan dulu ya. Oke, kita sudah asar di sini teman-teman. Adik-adik saya di API ada nggak monitor di bawah ya? Naik dulu sebentar. Silakan adikku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Adik bungsuku Bunda Rahma ada di bawah. Pindah Kores, naik dong. Aku ibadah dulu Bang. nih. Bang, terima kasih bang, DM-nya bagus bang. Yang tadi pagi, subuh. Apa itu? Yang saya minta tunjuk itu yang abang DM. Terkait apa? Mimpi? Soal memperkuat iman. Oh iya Memperkuat bang. iman Iya. bang. Sip. Yang itu, Raja Wali bang. Oke. Saya ikuti tadi di roomnya bang Tata. Bang, makasih bang ya. Makasih. Masya Allah luar biasa. Sip. Oke, saya ibadah dulu. Dinda. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator di sini, Dek. Siap Gurunda, Lagi di kampus. Lagi di bis Gurunda, perjalanan pulang. Tapi habis bisa, tugas ke Bandung. Habis tugas ke Bandung. Oh gitu. Iya. Tapi bisa kan? Aku ibadah dulu. Bisa Gurunda. Bisa Gurunda, bisa. Siap. Nah, ada guru kita di bawah. Oh iya kah? Iya tuh. Oh iya. Silakan. Ada Satata. Saya ibadah dulu, teman-teman semua. Saya sebentar aja, nggak lama. Seperti kemarin. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Jangan kemana-mana teman-teman. Assalamualaikum Satata. Gimana Ustaz? Masya Allah, syukran Ras. Alhamdulillah. Anu aja. Kok sinyalnya Satata kok agak anu ya? Coba cek dulu Satata. Cek. Agak nge-lag tadi, putus ya. Masa? Iya ya. Oke, kita naikkan ya Ustaz Tata. Ada yang naik. Aman ya? Ya. Oke, aman. Halo Kristus, Dinda. Halo Dinda. Dinda Kristus. Halo. Halo, selamat Oh sore, iya, aku siapa? Sore. Ini naik Gunung Harta. Iya. Ya. Terus saya mau bertanya sedikit ya. Putus ya. Sinyal saya apa ya? Kedengeran nggak satu Indonesia. Dibuka mute-nya. Itu yang diesakan berapa agama? Yang diesakan, yang disahkan maksudnya. Berapa agama? Yang disahkan bukan yang diesakan. Iya. Oh gitu, oke. Yang disahkan yang menurut negara. Kalau nggak salah 6 ya, kalau nggak 5 ya 6 ya kan. Iya. Yang satu Konghucu. Kalau nggak salah Iya, itu Pak. tuh. Ya. Terus kenapa? Ya. Berarti kan kata-kata Bang Zuma tadi Kristen itu ilegal, berarti kan yang disahkan negara itu nggak legal. Begini Ibu. Dan saya mau bertanya seorang Ibu, awam. sebentar. Ibu pindah ke tempat yang jaringannya agak bagus bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bagus kedengarannya ini. Bagus. Coba open kamera dulu Bu. Sudah saya undang Bu. Silakan. Silakan Bu. Ya Bang Zuma tahu saya. Iya, coba open kamera dulu Bu. Silakan. Silakan open kamera dulu Bu. Sudah saya undang itu. Silakan. Iya itu sudah oke. Lah itu tadi udah aktif nah. Ya gimana Bu? Jadi
Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya apa? Yang penting sudah dilihat kan? Ya open cam aja, jangan ditutup. Jangan ditutup, Bu. Iya. Iya, Bu. Gimana? Pertanyaannya apa? Ini yang lag saya apa dia sih, Ustaz Tata? Ustaz Tata juga di mute deh. Buka aja, Ustaz. Iya itu, ibu itu yang like. Oh iya, Ibu Kristus ini yang like ya. Karena saya kan lagi makan. Ya udahlah, Ibu dengerin dulu, saya jawab dulu ya. Tadi kan sempat menyinggung ilegal dan tidak ilegal. Jadi begini, Bu, teman-teman di bawah dengar suara saya semoga ya. Jadi begini, yang pertama, semua kepercayaan yang disahkan oleh negara, waduh. Iya. Iya. Oke. Semua agama yang ada di Indonesia ini itu memang disahkan oleh negara, dan itu salah satu buktinya adalah tertera di KTP, kan begitu kan? Salah satu buktinya itu disahkan oleh negara. Iya, legal menurut negara, betul. Tetapi agama Kristen sendiri itu yang dimaksud oleh Bang Zuma tadi itu adalah tidak legal menurut Yesus. Menurut Yesus, Bu ya, bukan menurut. Bagaimana, Abang? Bagaimana? Lama. Ini gimana sih kok bagaimana ini? Gimana ini? Saya kurang dengar tadi. Bagaimana? Yang dimaksud Bang Zuma tadi adalah semua agama yang ada di Indonesia ini memang legal karena sudah diakui oleh pemerintah, tapi legal menurut pemerintah. Tetapi kalau kita bahas agama Kristen ya, Bu ya, itu memang tidak ada legitimasi dari Yesus, kan begitu. Dari Yesus nggak ada datanya legitimasi itu. Itu yang dimaksud oleh Bang Zuma. Makanya dikatakan ketika tidak ada legitimasi, makanya dikatakan itu adalah tidak legal menurut Yesus, gitu loh. Bukan menurut negara. Iya. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Sementara kan kata Bang Zuma tadi, di dalam Kristen itu Yesus itu bukan Tuhan. Loh. Terus itu di dalam kepercayaan Ibu. Iya, di dalam kepercayaan Ibu itu. Nah, kepercayaan Kristen itu Yesus itu Tuhan, Tuhan itu Yesus. Loh, lah iya itu kan kepercayaan Kristen, betul? Iya. Bukan menurut Yesus, betul? Iya. Ya berarti Yesus itu jadi Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus itu berarti dianggap Tuhan oleh teman-teman Kristen. Bukan berarti Yesus mengaku sebagai Tuhan, betul? Nah, kami mempercayai itu apa? Astagfirullahaladzim. Nah, Pak, karena Yohanes 6 ayat 3. Tidak ada seorang yang telah naik ke surga selain daripada Dia, dan yang telah turun dari surga yaitu Anak Manusia. Sehingga kami mempercayai Yesus Tuhan. Oke, sekarang saya tanya, Bu. Ibu mengatakan tidak ada yang naik ke surga, betul? Ya. Oke, Elia itu kemana, Bu? Elia. Bagaimana? Elia. Ibu tahu Elia kan? Iya. Ya, Elia kemana? Elia naik kemana? Ke surga. Nah, kata Yesus gimana tadi? Tidak ada yang naik ke surga kecuali Yesus, betul? Iya. Nah, Elia naik ke surga nggak? Naik, dia kan naik. Berarti Elia Tuhan? Ya, tidak, dia kan hanya sebagai Syukuran teman-teman. Loh, tapi dia di surga kan? Kan Yesus mengatakan tidak ada yang naik ke surga kecuali Yesus, kan begitu? Anda baca begitu tadi, betul nggak? Iya. Nah, Elia naik kan ke surga? Iya. Berarti ada kan yang naik ke surga selain Yesus, ada kan? Nggak ada. Lo Elia kemana? Kan kata apa selain Elia?
Loh, Henok kemana Henok? Henok. Kok diputar-putar pertanyaan ini? Loh, Elia naik ke surga, Henok naik kemana? Henok. Coba Bu, Henok naik kemana? Saya tanya kepada Ibu, dijawab Bu. Coba Henok naik kemana? Bu, Bu. Ya, mau diputar-putar Henok si ini kak. Pokoknya kita percaya Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Oke, sekarang sebentar. Saya tanya kepada Ibu. Ibu kan Karena mengatakan ada dalam Ibu kan Bible mengatakan Kristen ada. Ibu kan mengatakan tadi tidak ada yang naik ke surga kecuali Yesus, begitu betul? Iya. Ternyata Elia naik ke surga. Ternyata Henok juga naik ke surga. Gimana itu? Berarti ada kan selain Yesus yang naik ke surga? Kenapa? Kalau cuman dalilnya Apa yang memutar-mutar yang saya imani Yesus itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau Elia diimani nggak ke surga? Itu mempercayai Yesus itu Tuhan. Kalau Elia diimani ke surga nggak menurut Ibu? Saya tidak bahas Elia, saya hanya bahas Tuhan Yesus. Ya, saya tanya, di dalam kekristenan, Elia itu naik ke surga atau tidak? Dalam Kristen ya, menurut Kristen. Saya tidak mau bahas Elia karena saya sudah tahu kalian belit-belit sana sini pertanyaan untuk memojokkan Kristen Yesus. Ibu merasa terpojok nggak? Karena saya sudah pelajari. Ibu merasa terpojok nggak? Nah, saya balik bertanya. Ibu merasa terpojok Yesus atau itu tidak? di dalam Islam itu Nabi Isa toh? Ibu merasa terpojok atau Jawab tidak? dulu. Ibu, kalau dibelit Bu, sana sini pertanyaan, sabar. saya tidak mau menjawab. Ya, Ibu kan mengatakan Saya tadi, sudah paham. Anda kan memojokkan saya kan begitu. Ibu merasa terpojok nggak sekarang? Kalau ditanya yang saya bahaskan Yesus bukan Elia. Ya, Ibu merasa terpojok nggak? Itu pertanyaan saya. Merasa atau tidak? Kalau abang bertanya Elia, saya merasa dipojokan, maksudnya Oke. dipermainkan dengan mutar-mutar Berarti pertanyaan. Ibu ketika terpojok udah nggak bisa jawab, betul ya? Saya hanya bertanya. Iya, berarti kalau Ibu terpojok, Yesus sabar. itu di dalam Islam itu Sabar. sebagai apa? Sabar. Berarti kalau Ibu terpojok, Nah, jawab Ibu dulu tidak bisa pertanyaan jawab. saya. Astagfirullahaladzim. Ya, gimana Bu? Gimana Bu? Yesus itu di dalam Islam kan Isa, Nabi Isa. Nabi Isa. Dia ditaruh di dalam Islam itu hanya sebagai nabi. Kalau di Kristen, Nabi Isa itu adalah Yesus karena dia punya kuasa dan mukjizat. Apa kuasa Yesus, Bu? Apa kuasa Yesus? Dia bisa bangkit, dia bisa menebus dosa manusia. Yohanes 5 Yohanes Tunggu saya bertanya dulu. Di dalam Islam Yohanes kan 5 nomor Muhammad itu 30. yang diutus. Tunggu. Yohanes 5 Muhammad nomor yang 30. Dengerin Bu. Diutus Dengerin dong. Tante. Yohanes 5 nomor di mana ada di Bible 30. kalian bahwa Muhammad itu Bible sebagai kalian. utusan, dia naik ke seperti Nabi Isa, Yesus Tuhan itu, dia naik ke surga, Oke. duduk di sebelah kanan Allah. Adakah? Berarti Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, betul? Iya. Yang Tuhan yang mana? Yang Yesus atau yang Allah? Ya sudah, Yesus Tuhan itu adalah Yesus. Loh, kan katanya duduk di sebelah kanan, yang sebelah kirinya siapa? Tidak usah dimutar-mutar. Saya tahu sudah maksud kalian bertanya. Ya, yang sebelah kirinya siapa? Yang saya sudah tahu. Loh, pertanyaan Ibu kalian mengatakan, mutar sana, mutar sini. Ibu tadi mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, betul? Ya. Nah, di sebelah kirinya Allah Bapa siapa? Jangan tanya itu, saya hanya bahas Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Oke, berarti Yesus sama Allah Bapa duduk bareng. Ya itu kan yang tertulis di Oke, Alkitab. apakah dua-duanya Tuhan? Apakah keduanya Tuhan? Apakah keduanya Tuhan atau keduanya bukan Tuhan, Bu? Ya Tuhan, Allah itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Allah. Berarti dua ya Tuhannya ya. Yang satu Allah Bapa, yang satu Yesus ya.
Tidak usah dimutar-mutar 21 yang intinya Kristen percaya Yesus, itu Ya saja. udahlah, kalau intinya begitu mohon maaf ya Bu, berat bagi saya untuk berdiskusi dengan Ibu seperti itu. Mohon maaf sekali lagi teman-teman di bawah, mohon izin, saya izin turunkan karena memang nggak berdasarkan dalil gitu kan. Ya sudahlah, kita kalau udah kena pokoknya, ampun saya diskusi kena pokoknya ya ampun lah. Halo WNM, halo bro, Kristen Islam, halo bro, oke, saya turunkan ya, kita menaikkan lagi. Junaida, Koko, Karyana, ini ada Dinda Karyana. Oh, enggak naik. Ya, kita naikkan Junaida apa Junaidi nih? Namanya Junaida. Sang pengelana. Kristen lebih Islam, Bang? Islam saya Mas, Islam. Oh, gitu. Oke, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikkan lagi Ustadz Hatta yang bisa berdiskusi, yang bantah-bantahan data nanti dengan Ustadz Hatta, bantah-bantahan dalil dengan Ustadz Hatta ya. Ntar. Oh ini Huta Galung ya. Huta Galung tuh Islam apa Kristen ya? Halo, Serlianto Huta Galung. Halo, bro. Ustadz Hatta moderator nggak di sini? Moderator kan Ustadz? Nggak, satunya aku. Saya pakai akun yang satu. Oh begitu. Oh. Ya ini akun satu. 02 yang moderator. Oh begitu. Iya. Aduh, kayaknya nggak monitor dia ya kan. Halo. Iya. Halo bang. Sorry bang, kepencet. Naik lagi bang. Sorry kepencet. Naik lagi ya bang. Naik lagi bang. Minta permintaan naik lagi bang. Nah, langsung aja aja. Lagian dari tadi halo. Kalau bertanya saya menghadapi nanti. Kalau dialog langsung langsung layarnya. Siap Sat. Halo siang, bang, Huta Galung. Selamat siang. Ya bang. Gimana bang? Kalau aku nggak mau berdebat dari Kristen. Aku mau sharing aja. Kristen bang, Kristen. Iya, aku juga nggak mau debat sebenarnya bang. Aku cuman juga mau sharing aja bang. Itu yang aku mau bang. Iya, itu yang aku mau itu. Coba abang mau berdiskusi apa? Mau share apa bang? Ada pengetahuan apa yang mau di share sama abang? Aku bukan apa ya. Apa yang mau ditanya? Ini pembahasannya di awalnya apa? Iblis. Materinya untuk sekarang apa ini? Bebas kalau itu tadi materinya Bang Zuma. Jadi mungkin Bang Zuma yang bisa jelasin gitu. Kalau sekarang abang mau bahas apa bebas. Yang abang bisa aja lah, boleh. Gitu. Open cam dulu bang ya. Open cam dulu ya bang. Oke bang. Oke. Silakan. Nah itu udah saya undang, silakan diterima. Oke bang, oke. Udah bang. Belum. Udah. Wih mantap kali lah abang ini bang. Iya. Ya. Gimana bang? Mau bahas apa? Kenapa masih Kristen bang? Kenapa masih Kristen? Yang pertama memang karena kita
sudah apa ya, udah keturunan lah ibaratnya, agama bawaan dari kakek lah kan gitu. Berarti hanya mengandalkan keturunan aja ya, mau benar mau salah yang penting ikut aja, nggak peduli salah benar ya kan. Nah, itu karena udah kebiasaan juga kan, karena aku pun kalau di Kristen jarang ibadah juga nyaku orang ya. Emang ada yang nyuruh ibadah bang dalam Kristenan? Ada? Kenapa bang? Emang ada yang nyuruh ibadah dalam Kristen? Ada? Nyuruh ibadah? Enggak ada bang, enggak ada. Iya kan nggak ada yang nyuruh ibadah apalagi di gereja, betul nggak? Iya betul. Iya, Yesus ngajarin ibadah nggak? Yesus ngajarin menyembah Yesus nggak? Enggak kan? Dia kayaknya enggak, begini, secara aturannya enggak ada, cuma dia menyuruh gini aja Ustaz. Ikuti Gini ajaran aja. dia. Ini kan mumpung beliau ini sopan ya Ustaz Tahta, kayaknya sopan, maka saya berikan kesempatan ini untuk bertanya aja kepada Ustaz Tahta, gitu aja, gimana Ustaz? Mantap. Ya, Abang Bang Serlianto, karena saya tadi ngetes dulu ya apakah Abang ini kurang ajar atau sopan, ternyata sopan. Ya kalau sopan saya serahkan kepada Ustadz saya, gitu ya. Oke bang. Ya silakan Abang bertanya aja, Abang bertanya sepuasnya, jangan sampai turun kalau belum puas. Ya. Masalah bang. Ya silakan ditanyakan ke Ustadz Tata. Soal Islam boleh, atau soal Kristen juga boleh. Silakan Ustadz Tata. Iya. Aku izin close cam dulu bentar. Lanjut. Iya. Oke bang. Oke, kalau enggak aku dulu bang. Ini aku kan kalau tinggal di Sumatera, Tapteng kan. Kalau dari sejarah kan titik nol agama Muslim kan dari Tapteng ini, dari Barus lah, ya kan, masuknya Muslim. Nah, tapi aku nengok yang agak prihatin daerah-daerah pulau yang di Jawa sana kok seringkali apa ya, penghalangan ibadah, sementara yang dari titik nol sini aja yang Muslim di sini bagus-bagus loh. Kami hidup berdampingan di sini kayak gitu bang. Kalau yang tidak bagus, yang tidak bagus gimana emang? Enggak, kayak kami di sini kan enggak ada istilah penutupan ibadah kan gitu, enggak ada. Padahal titik nol Muslim dari Barus sini loh. Iya di mana Islam itu mengajarkan kepada orang non Muslim itu apa hadisnya? Jangan kalian mendolimi kafir dhimmi. Jadi non Muslim itu terbagi 4. Nah, kafir dhimmi, musta'man, muahad ini wajib kita lindungin. Makanya kalian enak berdampingan dengan kami. Emangnya di mana orang Islam yang menyakitin? Gini aja bang, gini aja ya. Anda kan tadi ketika ditanya kenapa Kristen, ya kan memang turunan. Nah itu udah salah kayak gitu. Seharusnya Anda kalau ingin tahu Tuhan yang benar, itu melalui utusan Tuhan misalnya. Contohnya ya dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus, mereka aku perintahkan supaya memperkenalkan Tuhan itu Allah. Contohnya Musa memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, Markus 12:29. Hukum yang utama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad Allah yang Esa juga, Qul huwallahu ahad. Dan Allah yang dikenalkan Musa ini tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20. Yesus juga Tuhannya Allah tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Nabi Muhammad juga Allah yang tidak kelihatan, Al-An'am 103. Dan Tuhannya para nabi ini tidak serupa dengan apapun. Tuhannya Musa, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Tuhannya Nabi Muhammad, Allah yang tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Laisa kami selisai. Jadi saya dengan Yesus sama-sama mentuhankan Allah yang Esa. Karena kata Yesus, Tuhan Allah itulah Tuhan satu-satunya.
Matius 11:25. Dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Markus 12:29. Aku ini utusan. Matius 15:24. Ini siapa ini yang coba dilihat dulu Bang. Ya. Nah, jadi kalau Anda mentuhankan Yesus, itu tidak ada data dalam Bible itu. Ya. Makanya orang Kristen kalau ditanya Tuhannya, tidak tahu mereka, bingung mereka. Siapa Tuhan saya? Mau mentuhankan Yesus, tidak pernah Yesus ngaku Tuhan. Malah dia ngaku Nabi. Markus 6 ayat 4, Lukas 13:33. Ngaku Nabi dia. Nah, terus Anda mentuhankan Yesus atas dasar apa? Nah, ayo. Nah, aku nggak pala banyak pengetahuan soal itu ya. Tapi kenapa ada Kristen? Aku itu aja yang aku telusuri. Kenapa ada Kristen? Karena dari sejak kebangkitannya Yesus itu, Bang. Dan kenapa saya ikuti dan orang tua maupun kakek-kakek saya mengikuti, karena itu perbuatannya, dari mujizatnya, dari apanya gitu, Bang. Oke. Kalau cuma mujizat dituhankan, ingat, mujizat itu pemberian Tuhan. Kalau dalam Al-Quran Al-Ma'idah 110, mujizat itu atas izinku. Kalau dalam Bible KPR 222, mujizat pemberian Tuhan. Makanya Yesus minta kepada Tuhan. Coba baca Yohanes 11:44. Yesus berdoa mengenada, ya Tuhan, Engkau mendengarkan aku, karena banyak orang yang mengelilingi aku, biar mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Jadi kalau Anda mentuhankan Yesus gara-gara mujizat, loh, uang mujizat pemberian Tuhan. Kayak Musa bisa membelah laut. Pemberian Tuhan itu. Ya. Jadi lucu kalau ada nabi bermujizat dituhankan. Kenapa mentuhankan Yesus? Karena Yesus bermujizat. Loh, Musa juga bermujizat. Elia juga bermujizat. Semua para nabi bermujizat. Nah, gimana? Apa lagi? Karena apa lagi? Ya, itu kan namanya keyakinan, Bang, kan. Sama kita mengerjakan sesuatu, kalau kita nggak yakin itu bisa kita kerjakan dengan baik, kan nggak bakalan bagus hasilnya juga, kan gitu, Bang. Sama kayak Abang punya keyakinanmu, mungkin Nabi Muhammad adalah nabi yang bagus dan untuk diikuti, kan. Jadi Abang ngikutinya juga, kan gitu. Oke. Kalau cuma pemikiran kayak gitu, ada orang mentuhankan pohon beringin. Menurut orang itu baik. Nah, tapi apakah benar? Apakah Tuhan pohon beringin itu? Ya tidak. Kebenaran itu harus melalui utusan Tuhan. Kayak saya beriman kepada Nabi Muhammad. Karena dia seorang utusan. Utusan itu apa? Penyampai firman. Nabi Muhammad menyampaikan firman. Apa isinya firman? Allah itulah Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Allah Maha Kuasa. Al-Imran 189. Apa kuasanya Allah? Menciptakan langit dan bumi. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Jadi jelas imannya kami ada datanya. Sama seperti saya. Kenapa saya tidak mentuhankan Yesus? Karena kata Yesus dirinya bukan Tuhan, dia utusan. Matius 15:24. Tugas utusan penyampai firman. Yohanes 3:34. Yesus menerima firman. Yohanes 12:50. Apa yang dia sampaikan apa yang dia terima disampaikan. Yohanes 17 ayat 8. Apa isinya firman yang dia sampaikan? Bahwa kalau ingin hidup yang kekal, tuhankanlah Allah satu-satunya. Dan Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi saya percaya ke Yesus ada datanya. Saya percaya kepada Nabi Muhammad ada datanya. Makanya saya tidak mentuhankan Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Tapi dia mengatakan utusan Tuhan untuk Sri Will. Nabi untuk Sri Will. Oke. Aku cuma itu aja. Karena di keluarga kami aja, Bang, kan bukan kami udah Muslim, ada kakakku Muslim. Adikku yang di bawah sekarang dia itu ada di Lombok, Muslim juga. Makanya aku bilang tadi, aku yang kuherankan kan
Setahu saya, aku kenal kakak-kakak saya yang muslim, nggak kayak yang kejadian-kejadian apa anarkis yang di sana. Maksudku maunya kita damai aja lah gitu loh, Bang. Ini bukan masalah damai, ini grup dialog. Iya, Kalau pribadi yang apa itu, kalau apologi kan lebih didengarkan, janganlah berbuat kayak gitu. Candanya pun ada yang apa, kayak ibaratnya aku lah agak bimbang kan. Jadi dari tingkah, dari perilaku muslim, jadi saya tertarik gitu loh, Bang. Bukan kayak gitu caranya. Orang beragama itu bukan masalah tertarik atau tidak, kebenaran harus pakai data. Kalau cuma lewat mana yang baik tertarik, orang Hindu Buddha itu baik-baik itu. Walau padahal mereka menyembah patung. Apakah benar ajarannya? Ya kita teliti. Ya ada orang menyembah matahari misalnya, ya baik juga mereka. Bahkan ada orang tidak beragama, ya baik. Cuma apakah mereka selamat? Ya tidak. Kan kata Yesus, kalau selamat itu harus mentuhankan Allah, hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Selamat. Tapi syaratnya abang harus orang seliwin. Ya. Ini ramai ini. Cari yang lain aja Bang Artu. Nggak mau, ada yang kebetulan kita yang jualannya ini Bang, apa? Jadi ada yang meminta apa? Nyolek. Berani. Oke, sorry Bang. Coba ya. Ya. Jadi itu aja Bang. Maunya kita kan damai-damai aja lah. Itu ajanya. Karena Kalau nggak ada masalah kejumpai. damai, Bang. Iya, yang lain bukan semua, yang oknum-oknum lah, yang oknum-oknum itu kan. Enggak. Lagi kayak Ini bukan masalah damai. Ini bukan bicara masalah damai, kebenaran. Kebenaran ini harus pakai data, iman itu. Kalau Anda cuma imani saja, kalau cuma modal imani saja, apa bedanya Anda dengan penyembah pohon beringin, menyembah gunung? Apa bedanya? Ayo. Kan mereka udah punya data. Iya Bang. Oke lah, kalau soal data memang kurang apa kok data Bang. Itu aja Bang ya. Oke, sukses selalu lah Bang ya. Lain kali kita mantap. sambung lagi Bang ya. Ya. Oke. Siap. Oke. Ya. Jadi kawan, ukuran kebenaran itu, kita ini kan gini ya, khususnya Kristen dengan Islam. Islam ini ya pasti menganggap dirinya benar. Kristen sama, menganggap dirinya benar. Lalu mana benar yang asli, yang sebenar-benarnya? Ya dialog. Kenalkan Tuhannya kalian pakai data. Orang beragama itu kan punya tuntunan. Kalau saya Quran dan hadis. Kalau Kristen ya Bible. Ya buktikan ayo. Oh saya mentuhankan Yesus, mana datanya? Gitu. Kalau saya mentuhankan Nabi Muhammad, mana datanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan itu apa? Wujud tertinggi, disembah, pencipta. Nah Islam udah final. Wujud tertinggi Allah, wa huwal aliyul azim. Yang kedua, Tuhan itu disembah, Allah disembah. An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang ketiga, Tuhan itu pencipta, Allah. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Jadi sesuai definisi masuk Islam. Ya, Tuhan wujud tertinggi, disembah, pencipta. Allah ada dalilnya semua dalam Al-Quran. Nah kalau saya mentuhankan Yesus, loh, Yesus bukan wujud tertinggi. Justru kata Yesus, Allah lebih tinggi daripada aku. Yohanes 13 ayat 16. Nggak masuk, sudah satu. Yang kedua, Tuhan itu kan disembah. Yesus menyembah, bukan disembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Yohanes Yohanes 4:22. Bukan disembah, dia menyembah. Ya, padahal definisi Tuhan disembah. Gitu. Yang terakhir pencipta. Yesus tidak menciptakan. Oh ada Gurunda sudah. Monggo Gurunda lanjut. Nah, alhamdulillah. Jadi kita kawan, kita sambil nunggu ya biar tidak kosong.
Nah, sambil nunggu gurunda ibadah, biar tidak kosong gitu. Jadi kawan, kalau Islam final ya. Nah, kalau Yesus sebagai Tuhan kan tidak masuk tiga-tiganya. Yang masuk Yesus ini utusan. Dan dalilnya jelas dia ngaku utusan. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari seriwil. Apa definisi utusan? Penyampai firman, menerima firman. Yesus menerima firman. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Utusan ini kan penyampai firman. Yesus penyampai. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai firman. Bagaimana caranya Yesus menerima? Mendengar dia. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Setelah didengar disampaikan. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sama seperti Nabi Muhammad, aku ini utusan untuk seluruh alam. Ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Aku ini utusannya Allah untuk seluruh alam. Tugas saya menerima firman, penyampai firman. An-Najm ayat 3. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan adalah wahyu. Jadi jelas, ya. Kalau Yesus ke Tuhan gak nyambung. Tiga-tiganya gagal definisinya. Kalau ke utusan, tiga-tiganya nyambung. Apa utusan? Menerima firman, penyampai firman. Gitu. Nah, Bang Ardi ada yang mau naik? Ini kayak gurunda kayaknya udah hadir ini di sini. Kalau ada otennya gurunda langsung masuk ini. Nah, kadang-kadang mereka ini coba lucu kan mereka ya. Tahta saya mentuhankan Yesus karena dia bermukjizat. Loh, mukjizat itu amrun khariqun lil adat. Sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Nabi Muhammad diberi mukjizat. Berarti bukan Tuhan. Yang Tuhan yang memberi. Ya, Al-Maidah 110. Mukjizat itu atas izinku kata Allah. Begitu juga dalam KPR 22 itu, 222 itu. Mukjizat pemberian Tuhan. Ya. Ada lagi tahta saya mentuhankan Yesus karena Yesus ini satu dengan Bapa. Loh, mereka juga satu. Yohanes 17:21, Yohanes 14:20. Aku Bapa mereka satu. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Aku Bapa, mereka satu. Berarti kalau Yesus dan Bapa satu dituhankan, mereka Tuhan juga. Tata akan Yesus bukan dari dunia, sama mereka bukan dari dunia. Yohanes 17:14. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Tata Tuhan Yesus itu Tuhan karena dia di dalam Allah, sama dengan mereka. 1 Yohanes 4 ayat 4. Mereka di dalam Allah anak-anakku, mereka di dalam Allah anak-anakku. 1 Yohanes 4:13. Jadi tidak bisa. Mereka ngomong apapun gak bisa. Ketampol Bible tetap. Ya, coba apa lagi alasannya? Kan? Oh, tahu-tahu dia lahirnya ajaib, tidak punya bapak. Loh, inna masalah Isa indallah ka masali Adam, khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Kenapa kamu heran ketika Allah menciptakan tanpa ayah? Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, Hawa tanpa ibu, Isa tanpa ayah. Kita semua dari ayah dan ibu. Walina ja'alahu ayatan linnas. Sebagai tanda Allah kuasa menciptakan manusia. Ada yang tanpa ayah, ada yang tanpa ibu, ada yang tanpa ayah dan ibu. Ya, akhirnya mentah lagi ya. Pokoknya mereka alasan apapun gak bisa. Ya. Tapi kan tahta Yesus ini kan firman jadi manusia. Firman itu tidak pernah menjadi manusia. Firman itu sifat. Kayak Tuhan berfirman, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan kuasa. Itu sifat dan mungkin menjelma. Jadi karena firman itu perkataan Tuhan, bukan menjelma, diberikan. Diberikan kepada Musa menjadi Taurat. Diberikan kepada Nabi Muhammad menjadi Al-Quran. Diberikan kepada Isa menjadi Injil. Jadi yang firman Tuhan itu Taurat, Injil, Al-Quran. Sedangkan Nabi Muhammad, Yesus, Musa penyampai firman. Karena firman itu perkataan. Mana dalilnya?
Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Yang benar, Tuhan menciptakan dengan berfirman, "Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Berfirmanlah Tuhan, kun, jadilah Isa, jadi. Berfirmanlah Tuhan, hamillah Maria, hamil. Bukan firman jadi Isa. Allah menciptakan dengan berfirman. Ibaratkan gini, bim selabim, jadilah burung, jadi. Bukan bim selabim jadi burung. Pesulap menciptakan dengan kalimat. Apa kalimatnya? Bim selabim. Kayak gini loh ya. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, jadi. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, jadi. Jadi yang benar, Isa diciptakan dengan kalimat kun, jadi. Bukan firman jadi Yesus. Gitu. Jadi mereka ini kawannya gak nyambung, apapun mereka salah paham. Makanya kita ini apologet ya, meluruskan. Karena apa yang mereka narasikan itu sebenarnya salah. Salahnya bukan menurut Al-Quran doang, tapi menurut Bible juga salah. Gitu. Halo? Silakan Bang. Halo, Otan apa Kristen? Halo? Ledina? Langsung. Halo? Ini kalau ini sudah ngomong, biar Gurunda yang masuk habis ini. Nah, seperti mana? Ayo, Ledina. Halo? Otan apa Kristen? Tahta lagi jualan obat, tidak masalah. Anda naik saja, bantah kalau mampu ya. Kalian kan cuma beraninya tapping, kalau dialog tidak mungkin berani kalian. Coba kalau punya nyali naik dialog gitu, pakai data, pasti kalian takut kan? Ya udah, mau gimana? Oke, silakan Ledina. Gak ada suara ini Bang Ardi. Diganti. Tunggu ya saudara-saudariku semuanya, ini Bang Juma sudah selesai, tinggal beliau. Tinggal langsung masuk gitu. Langsung kita turun semua langsung gitu. Biasa kayak sepak bola harus ada pemain pengganti biar bisa istirahat gitu. Silakan, ini diturunkan dulu kalau gak ngomong ini. Diganti aja, diganti yang lain. Halo? Tor mau ditor apa ini? Tahta Otan Yasin 14 ada kata Paulus, fazazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Allah mengutus 3 utusan. Itu kalau menurut Ibnu Katsir ya, dalam syarahnya dhaif jiddan. Ya, tidak ada nama bulus, dhaif jiddan itu palsu. Karena tafsir itu ada yang tafsir maudhu ada. Lalu mana yang benar 3 utusan itu Tata? Allah tidak menjelaskan namanya. Karena nabi itu banyak. Jumlahnya nabi itu 124.000. Maka di ayat itu fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Intinya Allah tidak menjelaskan namanya, yang penting utusan. Nah kalau bulus bukan tauhid. Gitu. Jadi di situ memang ada, tapi itu dhaif jiddan, palsu ya. Yang benar Allah tidak menyebut nama. Karena rasul-rasul itu banyak. Wa rasulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqasushum alaik. Rasul-rasul itu ada yang aku kisahkan Muhammad, dan ada yang tidak aku kisahkan. Jumlahnya 124.000. Yang wajib kita ketahui cuma 25. Gitu. Mantap. Lihat Ladina.
Oten apa Kristen bang? Ayo moderator turunkan dulu, diganti yang masih hangat ayo. Sambil nunggu gurunda kita tercinta. Silakan. Nah, mantap. Nanti kalau ada Oten langsung gurunda langsung masuk ya habis ini. Silakan naikkan. Mantap, ada lagi. Demi. Apa ini namanya? Halo bang, Oten apa Kristen bang? Halo? Oten apa Kristen? Mantap, tidak ada suara. Mantap. Bang, halo? Masih hidup bang? Kalau Oten tuh kawan, gak bisa, apalagi lawan gurunda ya. Dengar suaranya gurunda aja tuh udah gemeter mereka itu. Disuruh bertanya tuh mereka takut. Coba saya tes ya. Coba Oten naik bertanya saja coba. Takut mereka itu. Halo, bang, Oten apa Kristen? Diturunkan moderator. Ganti yang masih hangat ayo. Halo, Bang Ardi. Moderatornya ada berapa di bawah ini? Diganti. Saya pakai akun satunya. Kalau pakai akun 02 moderator saya ini akun yang satu. Silakan kawan. Ini gurunda kalau ada Oten langsung siap beliau itu. Langsung muncul habis ini. Naikkan dulu Otennya. Halo moderator. Jangan tidur, woy. Mana ini? Ayo diganti. Coba ada usah tapping, langsung naik aja. Nah gitu. Langsung diganti. Sambil ketik kawan, kalau ada fitnah tentang Oten, nah ini tuh. R. Halo bang. Iya. Halo bang. Halo. Oten apa Kristen bang? Halo. Islam bang. Hah? Oh Islam. Kenapa bang Islam? Hah? Ada tanya apa bang? Nemu pertanyaan yang ganti Oten aja bang. Biar Gurunda ini nunggu Oten dari tadi kan. Siap bang. Nah gitu. Silakan lagi. Naikkan lagi. Gak ada yang minta naik. Silakan. Halo Koko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Gimana? Ya Islam bang. Mau Islam, curhat aja sih. Ya. Curhat. Ini saya kan Islam keturunan ya. Jadi saya tidak mondok, tidak nyantri juga karena faktor ekonomi mungkin dari orang tua. Mau mengucapkan terima kasih dengan adanya acara tersebut, ya sedikit memberi pengetahuan kepada saya. Mudah-mudahan acara ini lanjut ya bang. Iya. Oke abang, jadi di API itu lengkap bang.
ada dialog juga, kami juga oleh Gurunda ngisi kajian juga khusus mualaf. Pagi jam 8 kami ngisi fikih. Jadi bicara membahas tentang Kalau mau wudu. dialog ada di mana ya Bang? Ya dialog di sini setiap hari Gurunda. Mulai dari siang, malam Gurunda. Jadi lengkap kami. Ya. Cuman ada sayang kalau dari Islam kan langsung diturunin ya. Loh, kalau waktunya dialog memang mencari yang oten, Bang. Yang Islam jangan. Iya. Kecuali karena yang kita cari kan lawan dialog oten gitu ya. Oh gitu. Oh iya. Ya. Ini aja. Terima udah. kasih Bang. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam, Bang Alam. Moderatornya langsung moderator. Tenang kawan, Gurunda habis ini langsung muncul habis ini. Silakan. Bang Ardi paling. Bang Ardi tidur Bang Ardi. Ditinggal. Dijadikan moderator ditinggal. Gurunda. Masuk Gurunda. Oh itu kawan masih. Ayo yang moderator yang naikkan kalau ada yang mau naik. Oh, mantap. Halo? Halo? Julius? Halo Bang? Selamat. Hormat Bang Tata, hormat, salam hormat dariku Bang. Oh, Abang ini kok. Apa kabar Bang? Udah lama tak jumpa Bang. Iya, kabar baik. Badanku sakit enggak. Oh, iya. Kenapa kena setrum? Kok rambutnya gitu? Keriting. Agak badan sakit, udah lama enggak lihat Bang Tata. Oh iya, mantap. Gini Bang, aku mau nanya aja nih Bang. Satu pertanyaan aja Bang, satu pertanyaan. Iya, nanya apa sih? Bisakah Abang bertemukan saya dengan Kok Donditan? Bisa. Aku ingin nambah ilmu dari beliau. Bisa Bang. Ya, Abang tinggal di mana? Tinggal di mana, Bang? Aku di Papua, maksudnya pertemuan lewat via udara gitu seperti di dunia TikTok ini loh. Sama di sini kayak Bang Juma aja udah luaran gitu. Kalau dia mau ketemu dunia nyata nanti pingin ketemu. Aku pingin berdiskusi sama bertanya jawab sama itu Kok Donditan itu loh untuk mengetahui seluk beluknya itu gitu. Pingin sekali aku itu Bang. Enggak, beliau kalau dunia maya jarang beliau. Ya kalau dulu. Oh gitu. Oke Bang, aku pikir bisa mendapat ketemu beliau di dunia maya, ternyata harus di dunia nyata. Gitu aja Bang, udah banyak aku bertanya untuk Bang Tata, aku jadi nggak mampu lagi bertanya-tanya untuk Bang Tata ini. Iya. Salam hormat Bang, gitu aja. Aku silaturahmi sama lihat Abang di atas, jadi aku salam hormat aja untuk aku. Oh iya, siap. Silakan kawan, naikkan lagi. Ini Gurunda sudah siap-siap kawan. Carikan dulu otennya. Silakan.
Naikkan lagi. Mana Bang Ardi. Silakan Oten ini penakut lah Oten itu ya. Disuruh bertanya takut. Dialog tambah takut. Iya hampir punya. Habis ini punah. Silakan naik, ayo naik. Minta permintaan ayo. Biar nanti diinjilin. Iblis nyamar Esawi atau Yesus. Jadi gampang kawan gini lah ya. Kalau iblis ini tidak mungkin menyamar di dalam Islam. Karena Islam ini ajaran tauhid. Biasanya iblis ini menyamar untuk memurtadkan orang. Iblis ini kan sukanya supaya manusia kekal di neraka. Sedangkan syaratnya masuk surga tauhid. Ya, tidak mungkin iblis menyamar Allah Tuhan di dalam Islam, tidak mungkin. Kalau menyamar yang ngaku Tuhan lain selain Islam, iya. Supaya manusia ini menyekutukan Allah, gitu. Nah itu Gurunda, mantap. Alhamdulillah. Siap Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berat ya Dek ya? Berat ya? Berat cari pasien ya? Iya Gurunda. Karena sudah gemetar ini komalnya Gurunda terlalu ini. Waduh, udah macannya, panglimanya yang dilawan. Enggak juga deh, enggak. Memang mereka mencoba menghindari kayaknya, menghindar. Oke, siap Gurunda ya. Terlanjut. Ya, Dinda, sukses. makasih ya. Makasih. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, maaf agak seliut sedikit. Aku izin turun Gurunda. Iya deh, hati-hati di jalan ya. Ya, terima kasih Gurunda, abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman dan muslim, ajukan permintaan kembali. Jumpa lagi dengan saya, si greeting tiba-tiba. Silakan ajukan permintaan, kita bahas tema kita lagi. Silakan. Kalau teman-teman kita kan beli pakai wig palsu kan ya, wig palsu kayak apa gitu. Kalau aku wig asli, rambut asli maksudnya, dibuat kayak semacam habis ribut sama tawon. Silakan saudara-saudara non muslim ajukan permintaan. Kembali lagi, kita masih ada waktu 1,5 jam untuk memberikan pencerahan. Halo, selamat sore. Halo, semangat sore. Ini muslim, ini banyak muslim yang minta. Oh, teman-teman muslim dibatalkan dulu ya. Salwatia Salwa. Ada onde-onde kah? Halo Salwa. Kok sombong sih? Halo, selamat sore. Selamat sore Bang Zuma. Sore juga. Katolik Protestan abang. Saya mau alhamdulillah siap Bang. Bang, saya mau sampaikan sedikit aja. Boleh? Boleh. Semalam kan saya nonton Bang Zuma tuh. Iya. Tapi kalau memang orangnya kalau yang ngotot-ngotot itu dikasih keluar aja Bang. Telinga saya sakit malah dengar orang begitu. Telinganya sakit. Halo Bang. Iya halo juga. Halo. Iya. Apa nanti kalau ibarat kalau ada yang masuk kalau nggak nyambung. Iya.
Oke abangku, oke. Nanti kita carikan yang tercantik. Cari yang tercantik. Tapi kalau kita cari yang bagus juga susah kita cari. Karena yang cantik itu udah pada mualaf. Gimana dong? Udah pada mualaf yang bagus-bagus. Yang tinggal ya hanya penghujat yang buta huruf, yang tidak ngerti tentang kitabnya sendiri. Itulah yang tinggal banyak. Jadi kita agak sulit untuk sulit untuk menemukan dari mereka yang baik. Nah, tema ini memang kelihatannya agak berat memang sih. Ya. Agak berat tema ini karena langsung memaku mati gitu, langsung ibarat pintu langsung ketutup, dan dibutuhkan keikhlasan untuk menerima kenyataan gitu. Karena kenyataan itu memang pahit sekali. Ternyata rambutku lucu ya teman-teman. Baru aku menyadarinya, rambutku ternyata bikin lucu juga. Gitu. Karena kalau mereka menyadari bahwa apakah Nabi Muhammad yang menjadi perpanjangan tangan iblis? Kalau Nabi Muhammad menjadi perpanjangan tangan iblis, tapi ajarannya tidak ada yang mencerminkan meninggalkan kemudian pengajaran dari para nabi, menyembah kepada pencipta atau ciptaan, itu tak ada keraguan bahwa di Islam mereka menyembah pencipta. Bagaimana dan Kristen ini yang diragukan. Kenapa diragukan? Karena pada mereka ada anak orang yang menjadi sembahan. Nah, itu dia yang jadi masalah. Kita pasang badan, maksudnya kita terima aja kalau misalnya ada Kristen yang ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad inilah yang keliru kan gitu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Semangat ya Bang. Iya, semangat. Semangat Sukses Bang. selalu. Iya, sukses. Amin. Amin. Ada lagi Bang? Bentar Bang. Hah? Ada lagi? Kalau mereka kan jelas nyata kan ya, ada Yesus terselip di situ, di mana Yesus sendiri tidak pernah minta disembah kan gitu ya. Halo, semangat sore. Halo, selamat sore Bang. Iya, Katolik Gimana, Protestan. sehat Bang? Sehat. Dari Katolik, dari Protestan. Saya Muslim Bang. Ada yang ingin disampaikan? Boleh tanya Bang? Ya, gimana? Kalau Nabi Khidir itu benar ada atau hanya sebuah cerita Bang? Cerita dan ada. Oh ada. Yang tidak ada itu Nabi Luga. Halo, semangat sore. Semangat sore Bang. Ya. Izin apa dulu Bang? Mau ngomong sama orang Islam nih dulu Bang. Boleh. Ya gini, orang Islam yang naik-naik ini, Pak, kalau mau bertanya belajar, nggak usah bertanya terus. Ini ganggu soalnya. Naik-naik nggak ada artinya. Gitu. Benar. Kalau pengen Benar tahu sekali. belajar. Benar sekali ya Bang.
Betul. Ya izin dulu Bang Zuma. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali Bang. Luar biasa Abang ini. Dapat hadiah mangkok gambar bunga melati. Semangat sore. Sore. Halo. Semangat sore. Halo Bang. Halo. Anak cicak. Oke teman-teman sekalian non muslim, silakan naik. Kita bahas tema kita ini. Silakan. Silakan Mas. Bang Suma. Wow. Mas masih cari suami kah? Masih Bang Suma. Masih cari suami serius? Serius Bang Suma, di A1. Kebetulan ada kawan saya mau cari istri juga. Oh iya Bang Suma. Kok nggak Bang Suma aja? Aku Itu udah punya ini. Itu udah aku pencet matchnya. Oh, udah punya tetangga kalau aku Mbak. Oh, ada. Ada kawanku cari istri namanya Bang Handi. Bang Tandi, Bang siapa? Handi Slebes. Bang Handi. Salam buat Bang Handi ya. Iya. Beliau itu apa ya? Masih camat sekarang. Oh, camat. Di mana? Di Jakarta Utara. Oh, aku dulu di Jakarta Barat di Kalideres. Oh gitu. 10 tahun di sana. Terus ini tapi sudah pulang ke Surabaya aku. Oh, tapi kalau di Jakarta mau? Ya mau aja. Asalkan maju Bang Handi. Ya nanti aku sampaikan ke Bang Handi ya. Subhanallah Bunda. Luar biasa itu kalau sama Bang Handi top. Oh iya. Jadi bu camat. Jadi nanti ibu juga jadi ibu Dharma Wanita kan gitu. Aku pantas ya ibu Dharma Wanita. Oh iya, apalagi aku pakai hijab, paling cantik. Dampingi Bang Handi tuh. Pantas aku kalau jadi ibu camat ya. Oh, pantas. Masya Allah luar biasa ini. Mantap. Jadi ikut rapat gitu. Ya amin Bunda. Oh ini sama Bunda. Bun sebelah. Iya. Amin. Lu 9 weh. Ya ayo. Nantilah pokoknya. Wangi banget ya, tapi Bang 9 Bang. Maksudnya apa? 9 orang berbeda. 9 orang berbeda. Bang Smut, Bang 9 orang berbeda. Bang Jejak, Bang Smut, Bang Jejak kan Bang. Makasih Bang Jejak. Siapapun untuk kurang berapa? Ini mau jadi bu camat atau mau ribut? Mas lagi. Iya. Kurang patek. Coba jadi PKK ini Bang Handi repot nanti nih lah urus Bang istrinya. Bang Handi. Aku kasih tahu Bang. Susah nanti ngurusin bininya ini kalau begini. Soalnya ngomong sendiri. Bang Dewo. Ngomong sendiri ya. Kurang 3. Bukan Bang Handi. Aku kasih tahu nggak ada loh orang kayak aku. Nggak tercapai Bang. Iya nggak tercapai. Wah sebelah tercapai. Berarti kita harus ngegas. Siapa abang namanya siapa? Aku Bang Suma. ini. Iya Bang Suma. Itu udah aku follow Bang Suma, follow back. Jadi nanti biar Bang Handi. Insya Allah nanti aku suruh Bang Handi DM. Aku hafal kok namanya Epi cari istri. Cari suami. Sorry. Nggak tercapai. Iya smooth kita nggak tercapai. Mana Bang Handinya? Bang Handi lagi rapat. Dia ada undangan Pak Prabowo kan ada rencana untuk mekarkan kecamatan ini. Kecamatan apa Koja ya atau Rawabadak kali ya. Oh iya Koja. Iya Koja. Jadi Pak Prabowo ada mau
kembangkan kecamatan di sana. Bang Hadi diminta hadir. Pastilah dia hadir kan, dia kan camat. Oh, Cuman dia pantas nih tadi aku dapat undangan dari Bang Hadi, suruh persiapan pakai itu. pakai baju ini. Kebaya uniform. ya udah. Oh, cepat kali. Bang Hadi kok kayak merpati balap dia ya. Bang Sima udah tahu. Bang Sima kok udah tahu kalau Bang Hadi itu kirim salam. Emang tadi di situ? Ada tadi, ada. Makanya saya juga heran kok bisa jadi kayak gini. Tiba-tibanya gitu. Mana? Kalau Bang Hadi ada di situ, mestinya dia kesini dong, follow aku, berteman dulu. Lagi ada pertemuan kan dengan Pak Prabowo kan. Terus dia bilang kirim salam gitu sama aku. Iya betul. Ya, sampaikan salamku sama Mbak Evi gitu. Cantik katanya, mirip Dewi Persik gitu katanya. Oh ya, oh yang bilang begitu banyak loh, sumpah. Iya kan? Iya tahu. Soalnya mereka kacamatanya sama. Iya bunda. Tapi kalau aku punya duit, tapi ngomong-ngomong, kalau aku apa? Ngomong-ngomong kapan selesainya nih? Sabar. Tapi Bang Zuma, kalau aku punya duit, bukan aku yang kayak Depersik, tapi Depersik yang kayak aku. Itu yang betul tuh, itu yang betul, itu yang betul. Beneran? Iya, cuman masalahnya kenapa bisa ini? Kenapa bisa tidak dari kemarin ketemu sama Bang Handi? Ya sekarang gini aja, Bang Handi suruh follow saya. Oh iya. Habis ini aku suruh naik dia ya. Makasih ya. Makasih. Siap, Bang. Tunggu dulu biar jadi win dulu. Sabar, Zuma, sabar. Kamu jarang ketemu artis kayak aku. Oke, ya sorry. Gimana itu maksudnya? Ya kan itu kan. Ya udah kan nunggu winnya situ muncul thread gitu baru sudah. Gitu ganteng saya. Oh ya, siap. Udah ya. Salam buat Bang Handi. Bang Handi suruh. Oke, baik, Mbak Evi, baik. Makasih. Ya. Ya, subhanallah. Subhanallah. Iya, Bang Handi, kenapa Bang Handi nggak ngomong-ngomong ya kok dia punya calon? Tapi masalahnya kenapa bisa naik ke situ? Yang aku tanyakan kenapa pergi ke Ibu Evi yang lagi cari suami? Siapa punya pekerjaan ini? Teman-teman, Allahu Akbar. Pas-pasnya lagi cari suami. Jangan-jangan Akang punya kerjaan ini di bawahnya. Sudah gitu ngomong sendiri, tau nggak? Teman-teman dengar kan dia ngomong sendiri. Dua lagi, tiga lagi. Katanya terakhirnya dia bilang apa? Ceret. Kacau dunia. Apologet kayak gini kacau. Ini cari jodoh juga nggak ini ya? Halo, selamat sore. Cari istri apa cari suami? Halo. 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 Hei, enceng gondok. Ngomong. Suruh ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Andi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mak nangir, kenapa tadi tuh? Apa itu? Itu tadi tante siapa itu? Kenapa dia? Oh, dia cari Akang, katanya dia temannya Akang. Ibu camat. Oh, ini Ibu camat. Cari Akang katanya Akang ada titip salam sama dia. Oke. Gitu. Kirain ada perlu apa gitu. Tapi maunya sama Bang Handi katanya. Waduh. Gak boleh, kita udah punya orang nyangkut sini Bang Handi. Kalau mau berbisnis ayo. Kita udah punya bocah 2. Iya betul. Lebih ini 2. 1. Orang kesasar kesini. Orang kesasar dia salah tekan kayaknya. Allah. Iya. Lanjut Pale, saya dibawa lagi. Iya kan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tanda-tanda kalau suami sayang istri.
Takut Bang Andi didapat sama bini. Langsung klarifikasi. Halo, semangat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Gimana kabar? Ya. Jaringan ya, jaringan saya ya. Gimana? Ya, jaringan saya kayaknya gangguan ini. Iya Bang. Siap. Tidak stabil. Dari mana ini Bang? Kota mana? Tetap semangat Bang, jalankan dakwah ya Bang. Oke, siap. Ini saya Bapak dari Dam. Aceh Tenggara Bang. Oh, dari Aceh. Baik, baik. Siap, siap. Makasih. Bang, dari Aceh Tenggara. Teman-teman Jadi Aceh selama luar ini biasa. saya lihat Abang berdebat dengan orang non Muslim ya kan. Saya cuma ini Bang, mendoakan Abang aja supaya Abang diberi Allah kekuatan, rezeki panjang umur dan sampaikan hidayah Allah Bang. Iya, Masya Allah. Makasih. Makasih. Ya Bang. Iya, Oke Bang ya. sip, makasih. Salam kenal aja Bang. Makasih. Ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Assalamualaikum jemaah. Waalaikumsalam. Tiap hari tiap malam aku nonton Bang Juma. Suka kali Bang Juma. Oh iya, di mana Bang? Kota mana ini? Aceh nih Bang. Oh, di Aceh. Iya. Oke, salam Bang, kenal Abang. lanjut ya Bang. Siap, Ya, Bang. siap, siap. Makasih. Semoga dakwah Abang Amin. maju terus Bang. Insya Allah, makasih. Mungkin kepo Kristen itu Bang. Iya, 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 iya. Oke. Dari terus aja aku Bang ya. Siap, siap. Makasih. Halo, selamat sore. Katolik Protestan. Halo. Udah, iya, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Katolik Protestan Ibu. Bukan, saya Muslim Bang Zuma. Oh ya. Ada yang bisa dibantu? Iya, cuma sedikit satu kalimat boleh nggak? Iya, gimana? Cuma ingin menyampaikan bahwa saya ingin menyampaikan bahwasanya iblis Paulus, Edis sesat menyesatkan dan pengagum-pengagumnya sudah pasti ya kan akan terus bahu membahu, tapi kita tetap semangat ya Bang Zuma. Setan sampai kapanpun tidak akan pernah menang. Mereka dalam golongan jin dan manusia ya kan. Semangat ya Bang Zuma. Semangat Ibu, makasih Ibu, cinta sejati, panjang umur, sehat selalu. Semangat sore. Kopi Kelana. Sorry Bang, cuman mau kasih itu aja tadi. Mau pejet kasih gift, malah naik jadi multi. Keren kali abangku ini, Masya Allah. Keren. Oke, makasih abang ya. Salam kenal ya. Oke, teman-teman dan muslim, silakan ajukan permintaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat dimanapun kita berada. Semangat sore. Bang, turunin aja aku Bang. Aku stay di bawah. Naik Oke, sip. 86. Mantap kali abang ini. Sehat selalu. Ayo non muslim, masih adakah? Kalau masih ada silakan. Pastor PSHT. Oh, PSHT itu apa teman-teman? Itu title ini ya. Title apa itu PSHT? Ada yang tahu? Title PSHT. Apa itu? PSHT itu apa? Pastor atau apa gitu? HT. Hah? Punya silat. Oh. Silat itu. Itu pastor. Serius? Coba kita tanya dulu ya, pastor dia ya. Pastor enggak dia? Bukan kayaknya.
Oh, ini yang minta permintaan naik ini Islam semua nih. Dibatalkan, Bang. Batalkan permintaannya. Buruan sini. Halo, selamat sore. Oh, pencaksilat. Halo, selamat sore. Halo. Sore Bang Suma. Katolik Protestan Abang? Protestan Bang, Protestan. Silakan buka kameranya. Oh, mesti buka ya? Iya. Waduh, nggak bisa Bang. Ya udah saya turun aja ya. Baik, terima kasih. Oke, makasih. Iya, semangat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore kembali. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Katolik Protestan. Oh enggak, saya Muslim Bang. Saya dari Lombok. Oh ya? Ada yang mau disampaikan? Ya Bang, cuman sedikit aja ini kan. Soalnya bertahun-tahun saya nonton dari YouTube, kemudian dari TikToknya Abang Zuma begitu. Saya fans banget sih sama Abang begitu. Cuman sedikit saya nanya Bang, ini ajang perdebatan dengan Muslim dengan Kristen ini selalu berkepanjangan gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi solusinya gitu Bang, supaya tidak terjadi perdebatan? Itu aja yang kepingin saya tahu. Kiamat Bang. Kalau sudah kiamat nggak ada perdebatan lagi. Halo, cek 1 2 cek. Iya. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Maksud saya gini Bang. Katolik ya? Boleh nggak aku bicara? Iya, dari agama apa Bang Reza? Kristen. Oke, silakan buka kamera, kita diskusi. Oke. Baik. Ini iblis nyamar, maksudnya apa nih? Apakah iblis itu nyamar dalam nama Nabi Muhammad? Artinya menyesatkan manusia melalui beliau datang ngaku-ngaku Nabi Muhammad, atau iblisnya datang mencerat manusia mengaku Yesus itu. Silakan. Oke, baik. Kalau kita berpandang buka kamera dulu Bang. Buka kamera, kita harus silakan. pun juga melihat dari juga sudut pandang dari ajarannya, gitu loh. Oke, sebab kalau kita lihat dalam ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus, tentu berbicara tentang kasih, tentang kesabaran, tentang kebaikan, bahkan tentang keselamatan. Buka kameranya dulu Bang. Tebarkan kasih dan kesabaran, kan gitu. Oke. Bentar. Iya. Pelan-pelan ya Bang ya, pelan-pelan. Nanti saya dengarkan narasinya dulu. Habis itu Abang dengarkan narasi saya. Silakan buka kameranya. Oke. Aduh. Oke, sudah? Gak nampak Abang. Apanya? Wajahnya Abang gak ada di situ. Lah itu udah. Gak ada Bang. Kalau ajaran kasih itu kan indah kali Bang. Jadi tidak perlu kita menyembunyikan diri atau apapun itu. Sudah? Nggak ada wajah Bang, cuman apa itu, profil apa itu. Langsung aja Bang, nggak usah pakai filter atau apa gitu, pakai masker aja kalau memang ini. Saya tertarik kalau orang Kristen sudah bahas kasih itu, tertarik Bang. Enggak, bukan. Gini loh. Kalau kita berbicara tentang ajaran Yesus, ini nggak nampak, Abang nggak nampak. Jadi maksudnya apa nih? Perlihatkan diri Abang gitu, kayak saya nih terlihat. Aduh, saya di kamar rupanya. Baru sadar kalau Abang di kamar.
Oke, dikit aja ya, boleh ya. Oke. Nampak? Nampak. Oke. Iya. Jadi oke, siap. Boleh aku Silakan. bernarasi sedikit, boleh? Boleh. Silakan. Saya sambil baca WA. Ketika statement Anda seperti ini, ya kan, bahwa iblis nyamar jadi Yesus. Nah, kita harus melihat juga daripada pengajaran-pengajaran yang disampaikan atau yang diutarakan atau pula yang disampaikan oleh Yesus, gitu loh. Beda ajaran-ajaran Yesus, ya kan? Ajaran-ajaran Yesus tentang kejujuran, ajaran-ajaran Yesus tentang kasih, ajaran-ajaran Yesus tentang kebaikan, bahkan ajaran-ajaran Yesus pula tentang keselamatan di dalam Yesus, di luar Yesus binasa. Nah, untuk itulah kenapa saya membantah pertanyaan maupun sebuah pernyataan yang Anda tuliskan di sini, gitu loh. Beda dengan agama-agama lain, Tuhan lain yang bukan Tuhan orang Kristen. Contoh di dalam Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari 1161 yang menyatakan bahwa mencuri, berzina, yang penting tidak menyekutukan Allah, itu masuk surga. Betul nggak? Iya. Artinya bahwa yang penting dia tidak menduakan pada Tuhan, menduakan pada Allah. Dia mau mencuri, dia mau berzina, dia tetap masuk surga. Betul? Yes, betul. Oke, itulah membedakan antara pengajaran Yesus. Nah, itu ada indikasi-indikasi tertentu sesuai dengan apa yang engkau punya tema di sini. Silakan. Boleh gantian ya? Silakan. Orang Kristen ngajarin kasih, tapi isinya para pesina, para pencuri, para begundal, pada pesundal, pada munafik, kumpul semua tuh di situ. Parah kan? Para pertama tuh. Mana dalilnya? Sabar dulu, sabar. Mana dalilnya? Enggak. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Boleh ya? Boleh dipotong. Jangan dipotong ya. Boleh ya? Habis ini Anda akan bantah. Habis ini Anda bantah. Kita berbicara tentang habis ini Anda bantah. Menunjukkan dalilnya. Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin melimpah. Di mana dosa semakin melimpah. Bisa saling menghargai enggak kita? Silakan. Ya. Silakan. Anda kan kasih katanya, tapi palsu, ya. Roma 5:20. Kami juga berbicara tentang kasih, silakan. Roma 5:20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Di mana zina makin banyak, di mana merampok, memperkaos semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Oke, itu di Kristen. Jadi saya katakan kepada saudara, zina jalan, memburit jalan di gereja, gay dengan gay dikawinkan. Ya, semua pelaku dosa itu terciduk ada di Kristen. Tak ada dosa yang tidak Kristen lakukan. Satu poin. Yang kedua, Kristen itu menyembah bukan Tuhan. Jadi tidak ada jalan masuk ke surga. Kristen itu makan semua yang diharamkan Tuhan, melakukan semua yang dilarang Tuhan, lalu kemudian menyembah bukan Tuhan. Apa aspek yang bisa membuatnya masuk surga? Tidak ada. Sedangkan di Islam berzina, Islam kemudian mencuri, tetapi kemudian mereka tidak menyembah kepada selain daripada Tuhan. Mereka tetap saja bertaubat. Siang malam mereka bertaubat. Mereka berzina tapi bertobat. Mereka mencuri tapi bertobat. Tidak menduakan, tidak menyembah kepada mantan mayat, tidak menyembah kepada makhluk kuburan, tidak menyembah kepada nabi, tidak menyembah kepada Mesias, tidak menyembah kepada siapapun selain daripada pencipta langit dan bumi. Berdasarkan kitabnya orang Yahudi, di dalam kitabnya mereka, Mazmur 66 nomor 12, dosa-dosa bisa dicuci di neraka.
Karena mereka kemudian tidak menyembah selain Elohim pencipta langit dan bumi, mereka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau Kristen, tidak ada dosa yang tidak dilakukan oleh Kristen, dan Kristen tidak menyembah Tuhan. Mau kemana Kristen ini? Mau kemana kalian? Surga nggak ada jaminan dari Yesus, Kristen tidak dikenal oleh Yesus, gereja tidak dikenal oleh Yesus, pastor pendeta tidak memiliki legalitas dari Yesus, bahkan kitab kalian pun tak ada yang dikenal oleh Yesus. Sekarang saya ingin tanya samamu, saya balik nanya sama saudara. Sabar. Saya bantah dulu. Iya, saya bertanya dulu. Saya bantah dulu. Saya bertanya. Iya. Ini sekalian kan satu-satu. Sabar bang, sabar dulu. Saya hostnya di sini. Oke? Saya sudah menerima argumentasi Anda. Saya membalas argumentasi Anda kan. Nah sekarang Anda boleh berargumentasi dengan saya titip satu pertanyaan. Oke? Menurut Yesus di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka, tempat terhina di dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Kalau iya, kalian di neraka. Jawab. Oke, terima kasih Bang Juma. Ya. Jadi begini, setiap apa yang Anda narasikan tadi, tuduhanlah dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena setiap yang Anda sampaikan tentu di luar konteks daripada Alkitab, di luar daripada apa yang kami percaya. Sabar, nggak usah ketawa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adil. Oke? Keadilan ditegakkan ketika orang melakukan atau mengamalkan kebenaran, tentu dia akan menjadi milik Kristus. Tetapi ketika orang tidak melakukan kebenaran atau mengamalkan kebenaran, tentu dia akan binasa. Kenapa? Sebab ayat-ayat menjelaskan sedemikian rupa bahwa pemburi, berzina, dan lain sebagainya tidak punya tempat di dalam kerajaan sorga. Beda dengan ajaran Anda. Ajaran Anda itu yang tadi saya sampaikan, pencuri berzina, ya, itu mendapatkan tempat yang baik. Cuma, makanya tadi saya bilang, kau harus, ketika inilah yang harus kau pahami, inilah yang harus kau mengerti. Kenapa? Kau mau berbuat baik apapun, itu mudah-mudahan masuk surga. Insya Allah masuk surga. Tapi ketika Anda melakukan maksiat, berzina, mencuri, itu pasti masuk surga. Gitu loh. Oke, sampai di sini mengerti? Pertanyaan saya, iya kami masuk surga. Dah titik, Anda tahu kami masuk surga. Tepuk tangan untuk Islam. Di mana ayatnya? Di mana dalilnya? Kami masuk surga kan? Dalil? Iya, di mana dalilnya? Ya soalnya kami masuk surga udah. Sekarang saya balik bertanya. Di mana dalilnya bahwa Anda yang membawa? Anda tadi membawa dalil. Sekalipun berzina, sekalipun masuk surga. Apalagi? Iya, artinya pengajaran itu. Sabar. Sekarang artinya saya balik. Sabar dulu, Bro. Sekarang saya balik pertanyaan saya. Artinya ajaranmu itu bertolak belakang dengan ajaran Kristus. Pertanyaan saya Kenapa sekarang. saya katakan sedemikian? Karena terserah. Sekarang pertanyaan saya Anda jawab. Orang yang berbuat zina itu tidak dapat tempat dalam kerajaan surga. Itu urusan Anda. Itu urusan Anda. Pertanyaan saya Anda jawab. Ini kan saya menjawab setiap tuduhan Anda, Bro. Pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya. Di dalam ajaran Yesus, Matius 5:19. Kalau kita diskusi satu-satu. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Pertanyaan saya, apakah Kristen meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil? Ingat, kata Yesus, dia akan menempati tempat terhina. Apa itu? Neraka. Kalau dia meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Jawab pertanyaan saya. Apakah Kristen meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil? Jawab.
Mana ayatnya, Bro? Matius 5 nomor 19. Ya baca dari Barang atas. siapa Barang siapa, jangan penggal-penggal, barang Bos. siapa, jangan menangis, jangan menangis, potong-potong. jangan menangis, Ya Allah. jangan menangis. Saya nggak potong-potong. Kau bawa hadis, emang kau bawa Qurannya? Kau bawa Qurannya? Kau cuma bawa hadis? Kau hanya nyebut-nyebut. Pertanyaan saya dijawab. Pertanyaan saya belum masuk ke materi inti. Saya belum masuk ke tema. Saya masih mengikuti argumentasi kau. Saya bertanya Matius 5:19. Barang siapa? Iya, buka mana ayat berapa? Coba buka baca di. Kau tajam, hadits kau bawa. Bibelmu kau nggak bisa. Mana ayatnya? Matius 5:19. Berapa kali harus saya sebutkan? Berapa kali saya harus sebut? Matius 5 nomor 19. Sebelum ayat 19 itu ada ayat 18, sama 17. sebelum Anda membawa hadits, Anda bawa ayat suci Quran dulu. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Mana? Emang tadi kau menunjukkan hadits? Itu kan ada nomor 17. Jangan kau menyangka aku datang meniadakan. Emang kau nggak percaya Jangan hadis? kau menyangka. Kau nggak percaya Saya sudah hadis? ikuti. Saya sudah mengikuti haditsmu dan saya mengiyakan. Oke, yes. Oke, yes. Oke, yes. Islam masuk surga meskipun berzina, meskipun mencuri. Yes. Islam masuk surga. Ya itulah tadi aku bilang berbeda, berbanding terbalik. Itu, dengarkan. Itu agamamu. Jangan kau samakan dengan agamaku. Itu agamamu. Kita beda, bro. Agamamu begitu. Agamaku begini. Agamaku begini. Agamamu begitu. Jangan kau mau samakan. Sekarang, dengar. Kembali kepada pertanyaan. Kembali ke pertanyaan saya. Jangan iri ya. Jangan iri kalau kami masuk surga. Jangan iri. Umat Islam berzina, umat Islam mencuri, tetap saja masuk surga. Shalalalala. Jangan kau iri. Jangan kau cemburu. Sekarang saya balik bertanya. Ngapain saya cemburu dengan Ya udah kalau begitu jawab pertanyaan saya. Menurut Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Kristen meniadakan Torah meskipun yang paling terkecil? Jawab. Jawab. Yang saya jawab ya, diam ya. Iya. Saya jawab ya, dan Anda harus jawab dengan jujur juga. Apakah ada orang yang mampu pertanyaan saya dijawab? Itulah pertanyaan, Bang. Apakah pertanyaan saya dijawab dong, Om? Pertanyaanku kembali, apakah ada orang yang sanggup atau mampu untuk melakukan hukum? Berarti tidak ada Kristen masuk surga. Apakah ada orang yang mampu melakukan segala hukum Torah? Saya bantu jawab. Enggak ada. Jadi berdasarkan Matius 5:19, masuk ke sinagoge saja tidak, masuk ke kota Yerusalem aja kagak. Anda yang menyiksa diri Anda sendiri. Menurut Yesus, menurut paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan meniadakan Torah meskipun yang terkecil, kata Yesus, mereka tidak akan masuk surga. Pertanyaannya, apakah Kristen meniadakan Torah meskipun yang paling terkecil? Jangankan yang paling terkecil, 10 hukum Torah aja dibabat habis. Apatah lagi yang terkecil. Dengan kata lain, tak ada jalan ke surga buatmu. Oh, di Islam berzina masuk surga, mencuri masuk surga. Keren kan Islam itu? Keren.
keren. Iri kau, cemburu kau, cemburu, bunuh diri biar kau tidak cemburu. Islam keren. Makanya ada yang disebut taubatan nasuha. Jadi orang Islam itu menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Ketika mereka berdosa, mereka menyesali, kemudian mereka bermohon kepada Tuhannya. Subhanallah, sahabat Liza Syukran. Mereka kemudian menyesali, bertobat kepada Tuhannya, memuji kepada Tuhannya. Makanya umat Islam itu senantiasa apa? Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Habis bersina, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tidak menyembah kepada makhluk, mati masuk surga. Tadi Kristen, semua dosa dilakukan, dan yang disembah bukan Tuhan. Surganya mau lewat mana? Bang Suma belum masuk, diterima lo? Belum, baru kulit luarnya. Halo Koko. Halo Cece, selamat sore, jumpa lagi kita. Cece, apa kabar hari ini, Cek? Kabar baik. Syukurlah. Tidak usah nyalakan kamera, Koko, saya lagi di kamar. Koko kan sudah kenal saya. Koko minta maaf, Koko umur berapa sekarang? Saya 48. Oh, sama berarti. Ya. Nah, cuma saya kan tadi saya sementara nonton Koko ini. Saya sering nonton. Cuma tadi saya rasa kurang enak dengan kata-katanya Koko itu kayak pencurian, pensundalan, semua yang terjadi itu di Kristen, toh? Iya. Nah, kata Koko tadi, saya sempat tidak enak dengar bahasa Koko begitu. Kalau dalam pandangan saya, Koko, minta maaf ya, saya tidak mau berdebat sama Koko. Iya, tidak apa-apa. Dalam pandangan saya, ya. Yang terjadi memang di dalam Alkitab, di dalam Quran pun, walaupun itu di dalam hadis, yang melakukan itu masuk surga. Tapi tidak mungkinlah kita sebagai manusia melakukan itu, kan? Iya. Nah, tinggal kita manusia menyadari. Cuman yang saya sering lihat di sosmed sekarang, yang terjadi itu, mohon maaf ya teman-teman di bawah, jangan tersinggung, dan saya bukan tujuan menghujat. Ini yang saya sering lihat Koko di sosmed. Yang sering terjadi itu 75% dari Islam, 25% dari Kristen. Yang saya lihat di sosmed sering diposting, yang terjadi pembunuhan, pengoboman, perzinahan. Mohon maaf ya Koko, saya tidak mau, bukannya saya menghujat, yang sering saya lihat di sosmed. Begitu. Itu sebenarnya memang barang larangan, cuma karena ya antara Kristen dengan Islam ini, ya namanya iblis itu tinggal dari iman kita, kan? Begitu Koko. Iya, baik Cek. Saya ingin bernarasi, habis itu nanti Cece tanggapi. Iya. Saya ini orang awam Koko, tapi maksudnya saya tidak begitu masalah di Alkitab. Saya walaupun rutin masuk gereja, ya saya baca Alkitab, baca-baca, tapi ya tidak begitu saya taruh di pikiran. Ya habis baca saya ingat itu, saya lupa karena maklum perempuan toh banyak kesibukan. Iya. Jadi gini Cece, 25%, 75%. Iya. Saya katakan gini, kalau pelaku maksiat, jangan di Indonesia. Kalau pelaku maksiat seluruh dunia 100% adalah umat Islam, dan seluruh dunia orang Kristen tidak pernah bermaksiat. Ya. Pertanyaan saya, apakah Kristen masuk surga? Ya, memang di dalam Kristen itu kan perzinahan itu adalah dosa. Bukan Cece. Tidak ada Kristen, anggaplah tidak ada Kristen melakukan dosa sedikit pun. Seluruh dunia Kristen itu bersih dari dosa. Bukan, maksudnya Kristen itu bersih dari perbuatan-perbuatan tercela. Kristen tidak berzina,
Kristen tidak mencuri, Kristen tidak berbohong, Kristen pokoknya Kristen ini adalah orang-orang baik. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan untuk Kristen masuk surga dari Yesus? Ya, kalau menurut saya orang awam, kalau menurut pribadi saya Koko, ya kita berbuat begitu, itu kan termasuk dosa. Toh, ya tidak menjamin kita untuk masuk surga. Tidak ada Kristen yang berbuat dosa misalnya. Apakah ada jaminan untuk mereka masuk surga? Ya ada Koko. Kalau kita tolong dalil untuk Kristen. Di Bible untuk Kristen masuk surga dalilnya di mana tertulis? Kalau kita tidak berbuat dosa, ya Kristen masuk surga. Masuklah. Dalilnya mana? Dalil. Saya tidak begitu paham ya. Nanti saya buka-buka ada. Seperti ada di dalam Alkitab ayat berapa itu? Di dalam Alkitab seorang pesundal dia ke Matius 21. Ya. Matius 21. Kata Yesus kan, 31. pergilah dan bertobatlah. Nah, maka kita manusia, kita diampuni, jangan berbuat lagi. Begitu kan menurut itu orang Yahudi. Yang saya tanya orang Kristen. Ya, walaupun dia orang Yahudi, ya kita harus mempelajari itu semua kan, kita sebagai manusia. Iya, Cece. Itu terhadap wanita, kalau bukan wanita Samaria, wanita Samaria. Tapi ini yang saya minta ini, wanita Kristen, ada nggak jaminan keselamatan surga untuk Kristen? Meskipun mereka tidak berzinah, meskipun mereka tidak mencuri, tapi ada nggak jaminannya kemudian penyembah manusia itu masuk surga? Ya, memang tidak ada Koko, tapi kita manusia tidak bisa. Kita manusia kan tidak bisa memvonis. Itu saja kata saya, tidak bisa memvonis bahwa sebagai seorang pesundal itu di mata manusia itu dia dosa kan. Tapi di mata Tuhan itu belum tentu dia berdosa. Begitu juga kayak Koko, katanya penghujat. Di mata manusia Koko penghujat, tapi di mata Tuhan Koko bukan penghujat. Nah, tinggal kita yang mengimani iman kita masing-masing toh Koko ya. Dalam Kristen kan mengimani itu beda toh. Siap. Baik, Cece orang baik. Terima kasih. Ya, coba saya mohon Koko jangan barangkali salah paham dengan saya. Mungkin saya mengkritik, tidak, saya cuma minta arahan dari Koko, petunjuk. Iya, enggak apa-apa Cece, enggak apa-apa. Enggak masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun di Kristen itu tak ada pelaku maksiat, dan di Islam selalu maksiat 75%. Ini cerminan bahwa iblis datang menggerogoti umat Islam untuk mengajarkan sesuatu yang bisa menyebabkan mereka masuk neraka. Tapi kalau ada sekelompok orang tidak lagi mengaku hamba Tuhan, lalu dia hamba siapa? Sehingga mereka dikatakan mereka menganut ajaran kasih, mereka kasih dan seterusnya. Ya, bisa jadi itu adalah salah satu trik iblis untuk menjerat orang dan mengatakan ajaran ini bagus, ajaran ini bagus. Buktinya bagus, mereka tidak berzina, mereka kasih, mereka anak-anak Tuhan, bagus. Sehingga apa yang terjadi? Orang masuk ke sana. Lalu endingnya apa? Menyembah makhluk. Sekarang ada nggak hidup kekal menyembah utusan? Nggak ada, teman-teman. Salam Bang Zuma. Salam. Saya mau tanggapi yang Matius, ya selamat sore Bang. Yang Abang bahas tadi Matius 5, saya Protestan Bang. Matius 5 ayat 19 ya. Buka kamera silakan. Tadi nggak buka kamera Bang, bisa. Buka kameranya, yang tadi itu Cece itu sepupu saya, anak perempuan, dia lagi dalam kamar.
Silakan Sebelumnya buka juga nggak kamera. buka kan? Buka, cuman dia Sebelumnya gelap. kunci pintu. Sudah nggak bisa ya? Saya Silakan. menjelaskan Matius 5 ayat 19. Silakan buka kameranya. Nggak bisa bang, nggak bisa bukan. Kenapa nggak bisa? Di sini kan bisa. Di sini kan bisa. Iya, tapi saya nggak bisa, nggak diperbolehkan rabi kami. Oh, rabinya sekalian saya ngomong boleh. Waduh, apalagi itu. Ya boleh. Bisa sekali. Rabi. Kenapa? Takut dia. Bukannya Takut takut, jemaat. memang kita, memang kami bangsa yang tertutup bang. Takut jamaahnya kabur. Enggak, beda. Kami Mesianik Yudais. Apalagi mesianik pura-pura jadi Yudais. Orang barat jadi rabi. Saya mau jelaskan Matius 5:19 bisa nggak bang? Silakan. Oke baik. Jadi bunyinya Matius 5 ayat 19 itu bang, di tempat yang tidak melaksanakan Torah ya, itu ditempatkan di tempat terendah di dalam kerajaan surga bang. Bukan surga dong. Bukan surga, itu bohong, itu penipuan. Itulah kalian. Hebatnya Kristen itu di situ, nipu jemaat, apalagi yang di luar. Itu tidak ada surga di situ. Itu Di dalam kerajaan Elohim. Uranon di situ langit, bukan surga. Ya oke lah, anggap kerajaan langit. Tapi kan disebutkan neraka kan di situ. Nggak disebutkan neraka kan bang? Tempat terhina itu di mana? Tidak, terbawah. Tempat terhina dalam kerajaan. Nah, kerjaan apa? Itu di tempat terbawah bang. Iya, Bukan kerajaan tempat terhina. Terhina. Coba original teksnya. Anda kan mesianik. Apa original teksnya apa di situ? Silakan. Coba dibaca bang, baca aja. Karena saya nggak bisa buka, nggak bisa buka ini. Mesianik Iya, saya nggak bisa katanya. buka. Loh, kok bukan? Iya, maksudnya saya nggak bisa buka. Nggak bisa buka ini karena sambil Berarti jalan. mesianitan itu topeng doang kan? Topeng doang. Enggak, Jadi itu bukan di neraka bang. Makanya goyim itu masih diterima. Masih diterima di kerajaan Elohim. Udah sakit kuping bang, sakit kupingku. Anda di bawah, nggak ada ilmu. Saya cari yang berilmu. Kalau cuma modal kuluk, ngapain naik? Nggak bisa kalian berkelit. Kalian sudah mempretelin kitab kalian sendiri dengan mengatakan bahwasanya itu bukan di neraka, itu di surga. Gigimu di surga nenekmu kiper. Itu berbicara mengenai kerajaan langit. Kerajaan langit itu artinya apa? Akhirat. Berbicara mengenai akhirat. Kerajaan bumi di bumi, kerajaan langit nanti di akhirat. Apa akhirat itu setelah kejadian di bumi? Kerajaan langitlah kemudian berjaya. Nah, di kerajaan langit itu ada dua. Surga apa neraka? Surga nerakanya Allah itu kerajaan Allah. Maka yang dikatakan Malik Yaumiddin. Itu. Paham itu? Jadi jangan kok nipu-nipu. Oh, itu bukan anu bang, bukan apa, bukan matamu. Tidak ada itu. Ketika berbicara kemudian tentang kerajaan langit, ada dua. Ada dua. Neraka apa surga? Paradiso. Itu atau Seol. Jangan kok katakan oh tidak ada. Tidak ada di dalam kitab kami, matamu. Jelas-jelas di situ dikatakan elakistos. Elakistos itu tempat terhina. Tempat paling perkara-perkara yang rendah. Sesuatu yang sangat kecil. Hina. Ya neraka. Makanya kalian tuh suka belit-belitkan kitab kalian tuh, putar belit terjemahan. Sadarlah kalian tuh, sadar. Datang lagi model baru, Messianic Judaism. Rabi kami, rabi matamu. Rabi kok nggak tahu bahasa Ibrani? Kan rabi itu rabun. Mau tipu-tipu? Itu rabimu ada sering di sini, namanya Ari. Itu rabi juga itu, mesianik juga itu. Paling bisa kok nipu, paling juara satu sedunia memang kalian. Mesianik, rabi kami nggak, rabi matamu, rabi bule. Makan babi lagi.
tipu-tipu juara 1 memang. Kok mau rubah lagi Matius 5? Kurang cakep apa kitab kau itu? Udah bahasa Indonesia, udah dirubah semakin mantap. Masih juga kau nipu-nipu. Ayo teman-teman, silakan kalau masih ada oten yang mau ini. Ingat ya, keras boleh keras. Anda boleh berargumen seenak perut Anda, tapi tolong kawal diri Anda, perkuat pertahanan Anda dengan data dalil. Nanti dalilnya saya pretelin kayak tadi Matius 5 ayat 19. Saya ingin menjawab itu Bang Suma. Yang satunya, jangan kau ambil dari satu ayat aja, baca dari atas. Baca dari atas, dari samping, dari kiri, belakang, muka belakang, senggol sedikit dong. Tidak ngaruh, tetap saja begitu Matius 5 nomor 19 itu. Bisa kau nolong dengan jurus-jurus seperti itu. Belum masuk tema padahal lo. Belum masuk tema. Waalaikumsalam. Orang Makassar Ji. Makassar Ji, Sare Bayau. Iya, kita juga. Turun dulu Kanda. Iya, mau ke diskusi kah? Aku kasih dulu tamu satu. Tapi kasih mirip. Ini lihat dulu, jangan dulu turun. Sare girong tolinan nih. Iya. Maki-maki ki. Kideng kami. Bang semua. Oke, cuma ya Al-Quran adalah kitab kritik ya, kitab kritik ya, bukan wahyu ya. Itu kitab. Kasih turun Bang Suma, kasih turun Ma. Oke, sering. Makasih banyak Bang Suma. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sikit deko Erik. Sikit deko. Untung jadi tolong Jumlah tena nasambilay ko. Bijana Sultan Hasanuddin. Pakengke tolino. Al-Quran itu kritik. Matamu. Bibelmu itu loh. Kasih sambung dulu benangnya ke Yesus. Nyambung dah. Yesus kenal Lukas, Markus, Matius enggak tuh? Ada nggak tuh Yesus mengenal buku-buku yang kalian jadikan sebagai penopang keyakinan tuh? Belum masuk ke tema saya tadi, udah mulai pingsan semua. Saya belum masuk ke tema, teman-teman sekalian. Belum. Masih kulit-kulit luar. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Kita rehat boleh ya, istirahat menjelang maghrib. Nanti habis isya kita gas lagi. Berharap teman-teman kita oten yang mau belajar, jangan yang mau menghujat lah, capek kita kalau menghujat itu semua juga orang bisa tuh. Gara-gara hujatan kalian rambut saya begini. Cobalah. Saya ke salon mahal-mahal ini dikasih berdiri satu-satu, itu satu-satu dikasih berdiri. Sama tukang salonnya dikasih semen bosoah dengan tonasa baru bisa berdiri tegak. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Suma. Iya, waalaikumsalam. Malam tadi Bang Suma rungkat sendiri gitu ya? Iya, kena tendangan penalti tanpa bayangan. Oh ya, ini untuk umat muslim semua saudara-saudara, rajin-rajin tap-tap layar. Keren kan. Nah, biar nggak rungkat Gurunda. Keren kan. Gurunda ini kan gaptek dengan online saya lihat. Jadi dia lupa tap-tap. Dia kan nggak selalu ingat begitu-begitu. Menjatuhkan juga sedikit. Nah, tolong ya. Kita dukung Gurunda dengan cara begitu ya saudara. Itu buktinya tadi tiba-tiba rungkat. Betul. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, tap-tap layar. Love orange. Nah, populer. Kalau ada rezeki dikit, give. Nah, oke, biar kuat komen Gurunda kita. Kita dukung Gurunda dengan cara begitu ya. Masya Allah. Nah, jangan naik-naik ya.
Iya, Ya, luar biasa. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau aja ibunya aku gaptek katanya. Aduh. Iya. Betul. Begitulah mungkin adanya teman-teman sekalian. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita kita istirahat dulu ya. Di sini udah mau maghrib. Insya Allah nanti habis Isya kita kembali lagi mengudara, mengajak teman-teman kita non Muslim untuk membahas tema kita ini. Ya, membahas tema kita. Mudah-mudahan di antara saudara-saudara kita Kristen ada yang hadir bisa memberikan penjelasan terkait dengan tema kita. Kayak tadi, aku mau menjelaskan Bang Soma terkait Matius 5 nomor 9. Wah, aku pikir, waduh, lulusan STT ini kayaknya. STT pasti ini. Ternyata begitu ngomong. Esteler. Esteler, teman-teman. Masya Allah. Mata saya kok biru ya? Kok bisa? Aku berharap tuh kayak pendeta Rusuli Lubis yang naik ke sini, Andi Simon. Halo? Halo Bang. Udah ya? Oten. Halo. Islam bang. Oke sip, padahal udah mau istirahat kita. Aku pikir Oten abangku. Iya bang. Halo saudara. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Handi mengerti kali Bang Handi. Oh, luar biasa. Baik teman-teman sekalian dimanapun berada, Bang Handi. Seliding kiri Bang Handi. Halo Bang Rizal. Baik, kita istirahat dulu teman-teman sekalian. Moderator, adik-adik saya, abang saya yang ganteng. Kita istirahat dulu. Netizen juga butuh istirahat. Itu netizen ku tengok matanya sudah mulai merah semua tuh, karena kurang tidur. Kita istirahat dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatian antum semuanya. Love orange-nya, tap-tap layar, dan semua yang disarankan sama teman kita tadi, mohon untuk menjadi perhatian. Bukan untuk saya pribadi, tapi untuk kelanjutan daripada misi apologetika yang kita sedang canangkan. Masalahnya gini, kalau Komal ini rungkat, bukan maunya saya, meskipun Bang Suma ingin live, tapi paling tidak dari TikToknya lagi. TikToknya yang membatasi kayak ini ya. Semalam itu pemberitahuannya jam 11:36 tanggal 31 Juli. Berarti ada sepekan kita nggak jumpa. Kalau saya menggunakan akun cadangan yang Bang Suma official ya, itu banyak, hampir banyak pokoknya, banyak yang tidak akan nonton, karena akun itu tidak, apa istilahnya, masih privasi kayaknya, masih privat. Karena kenapa? Kalau saya live itu cuman berapanya yang bisa nonton. Untuk itu kita upayakan Komal ini kuat, ya, kita kuatkan Komal kita ini. Saran dari ibu tadi kita lakukan, kan tidak rugi kan, supaya kita tidak berpisah beberapa hari lamanya dengan live kita ini. Apalagi dengan tema-tema yang bagus, tema-tema yang menarik. Habis ini masih ada lagi tema yang akan saya sajikan terkait dengan Yesus adalah benar-benar hakim yang adil. Keren itu tema. Jadi menguntungkan teman-teman kita Kristen, karena saya akan mengangkat tema itu dan akan menggaungkan supaya dunia tahu Yesus itu adalah hakim
hakim yang betul-betul adil seadil-adilnya. Bangga harusnya mereka kan. Coba berani nggak mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah rasul rasulnya? Berani nggak mereka? Nggak berani. Tapi kalau saya berani mengatakan bahwa Yesus itu dengan tema yang sebab Yesus itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Nanti kita lihat bagaimana reaksi mereka. Apakah mereka bisa kemudian memenangkan pertarungan logika dengan tema itu. Habis tema ini, kalau teman-teman sudah nggak suka dengan tema, maksudnya sudah merasa sudah pas dengan tema ini, kita akan ganti tema itu. Temanya adalah Yesus benar-benar hakim yang adil. Supaya pendetanya keluar. Wah, tumben Bang Suma. Ada apa dengan Bang Suma? Kayaknya sudah dijamah sama Roh Kudus ini Bang Suma. Kok dia sudah mengaku Yesus itu hakim yang adil? Nah, itu pasti. Kita berharap mereka hadir. Penggawa-penggawa mereka hadir. Terima kasih Bang Suma. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang begitu mulia. Hari ini aku melihat kamu itu beda dari hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati selalu. Dengan kau mengangkat tema dan mengaku Yesus itu hakim yang adil, maka itu sama dengan kau sudah mengakui tentang kebenaran kau. Begitu aku tanya langsung mencret. Waalaikumsalam. Dinda Kores paling paham. Adik kalau masih mau diskusi denganku habis Isya naik lagi ya. Habis Isya ya. Kita mau istirahat dulu. Kita masih ada kegiatan sedikit sebelum menjelang maghrib. Mau pantau-pantau orang kerja. Mereka semangat kalau ada Bang Suma melihat mereka kerja gitu. Jadi kita istirahat dulu, kita rehat. Insyaallah habis Isya kita akan lanjut. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung kegiatan kita ini, yang sudah menjadi pelanggan daripada akun Bang Suma ini. Terima kasih. Mudah-mudahan rezekinya semakin bertambah. Begitupun teman-teman yang ada di YouTube. Masya Allah, barakallahu fiik. Semuanya saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya doakan seluruhnya mudah-mudahan diangkat seluruh penyakitnya, dimudahkan urusannya, dan kemudian yang menjadi utama diselamatkan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada saudara kami non muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan itu menggoyah hati kalian, menggoreskan luka di dalam batin, di sanubari kalian, silakan hadir di sini, luruskan apa yang menurut Anda keliru. Kita diskusi dengan cara-cara yang baik, memberikan edukasi, merajut kemudian toleransi antar umat beragama. Demikian dari saya undur diri. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya, mataku jadi biru ya, kenapa ya?